Cuaca apa ini sih? Kapan sih keluarga Tuan Wang ini bisa tenang? Kok nggak pulang-pulang? Zhang Laoniu, jangan asal ngomong. Kamu nggak tahu kita nganterin apa? Iya, takut apa? Masa bisa ketemu hantu sih? Keluarga Tuan Wang ini juga sial banget. Gadis baik-baik. Malah dipaksa nikah dengan arwah anaknya yang sudah meninggal. Aduh. Masa muda memang susah. Perang terus-terusan. Zaman sekarang banyak yang jual anak. Rumah orang lain jual anak karena nggak bisa hidup. Nggak ada pilihan, jual sekali bisa dapat makan. Kalau di rumah sendiri malah disuruh mati. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Cepat pergi saja. Kebakaran. Kebakaran, lari cepat. Lari. Ah, aku melewati waktu, menjadi seorang gadis kecil umur 10 tahun. Sejak kecil ayahku meninggal di medan perang. Tinggal bersama ibu dan adik tanpa siapa-siapa. Sehari yang lalu bahkan diracun oleh nenek hingga meninggal. Dipaksa menikah dengan cucu Tuan Wang yang tenggelam di sungai. Kalau mereka tahu aku masih hidup, pasti mereka akan membunuhku lagi. Aku gadis kecil umur 10 tahun, lari pun gak bisa. Ini harus bagaimana ya? Ternyata ini ruang supermarket. Berarti aku punya supermarket raksasa. Bisa ambil barang sesuka hati. Bisa juga jadi gudang, menyimpan barang dari luar ke dalam ruang ini. Dengan ruang ini aku nggak takut apa-apa lagi. Hang. Sanya, ibu kira nggak akan ketemu kamu lagi. Ibu, aku hampir nggak bisa kembali. Nenek, lepaskan aku. Lepaskan dia. Sanya, kamu harus pikir baik-baik, apa yang boleh dan nggak boleh kamu bilang. Kalau nggak, aku cabut hidungmu. Ganggu aku baca buku. Kalau mau ribut, keluar saja. 31, kamu kok pulang? Reaksinya ini, memang tahu aku dijual, tapi masih santai menikmati uang yang didapat dari aku. Kalau begitu, mari kita berantem sampai putus hubungan. Yang Dabu, uang jual aku enak dipakai. Dasar cewek murahan, kamu ngomong sama kakakmu kayak gimana sih? Kamu ngomong sama kakakmu kayak gimana sih? Yang Dabu tentu penasaran aku bisa pulang bagaimana. Karena dijual nenek, jadi pelengkap dia. Dasar cewek murahan. Kalau aku jual kamu, kamu bisa berdiri dengan baik di sini. Kalau begitu, kita tanya saja Tuan Wang. Ibu, apa yang Sanya bilang benar? Kamu benar-benar menjual dia. Menjual dia, mau bagaimana lagi? Aku ini neneknya dia. Mau jual ya jual saja. Dasar gadis murahan. Dijual untuk dapat uang. Bisa buat kalian makan kenyang beberapa kali. Aku juga demi kebaikan keluarga ini. Demi keluarga ini. Atau demi dia, ibu yang DBO. Kamu biasanya bagaimana bisa pilih kasih? Bagaimanapun kamu perlakukan aku tidak masalah. Tapi SNY itu cucu kandung ibu. Kamu bagaimana bisa tega? Tega memperlakukan dia seperti itu. Kalau dia tetap tinggal di rumah ini, anak siapa lagi yang akan dijual berikutnya? Ibu, kalau demi biaya sekolah yang DBO harus jual cucu. Itu juga jual cucu dari rumah besar kedua. Kenapa harus jual cucu rumah ketiga? Dalam ingatanku, Lindsay memang biasa licik dan curang. Semua kerja kotor dan berat dia selalu menghindar. Dia juga tidak suka dengan pihak kita. Kenapa hari ini malah berdiri di pihak kita? Di sini Lindsay tidak ada hak bicara. Pulang ke kamarmu sana. Aduh. Kalian semua sudah berani ya? Semua datang untuk menindas aku nenek tua ini. Aduh. Yang hahaha. Cepatlah pulang. Lihatlah istrimu. Mau membuat ibu ini mati saja. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Tidak mau lagi. Sudahlah. Sudah mulai beraktingnya haha. Nenek, aku salah apa? Kalau kamu mau jual aku bangun pagi kerja sampai malam. Tidak pernah mengeluh sedikit pun. Urusan rumah besar kecil aku bisa semua. Jangan jual aku ya. Aku nanti cuma makan ubi satu saja, nenek.
Jangan jual aku nanti tidak minta kerja lebih. Yang DBO aku nanti kerja lebih banyak. Jangan biarkan nenek marah sama aku ya. Aku juga lihat ibu sulung belikan gelang perak untuk RY. Ibu sulung punya uang untuk biaya sekolahmu. Wah, aku dengar ada hal besar nih. Ternyata uang itu berharga. Cucu sulungmu bisa masuk sekolah swasta karena jual cucu perempuan. Jangan cuma dengar omongan angin di sini. Aku sedang mendidik cucuku di sini. Kalau dia tidak terima omong kosong kamu juga percaya. Kalau aku jual dia bisa berdiri dengan baik di sini dan berbuat onar. Kata Sanya, ada hidung ada mata. Bisa jadi kamu memang ada niat itu. Sekarang tidak jual, tapi siapa tahu nanti. Memang harus lawan lama yang saling mengenal bertahun-tahun. Pergi sana. Dasar gadis murahan. Kamu sebenarnya mau apa? Pisah rumah. Kamu mimpi. Mama, aku rasa bisa. Kamu sudah tua. Masih harus pusing urus keluarga sebesar ini. Kalau sudah pisah rumah, tinggal nikmati hidup saja. Pelajaran yang harus diberikan tidak akan kami kurangi. Kamu omong kosong saja. Selama aku dan ayahmu masih hidup, jangan harap ada yang bisa bagi-bagi harta keluarga ini. Kalau ada yang berani ngomong pisah rumah, aku akan laporkan kalian tidak berbakti. Betul sekali. Kalian bagaimana bisa ngomong pisah rumah? Kalau sampai membuat mama sakit hati sampai terjadi apa-apa, kalian benar-benar tidak berbakti. Kamu itu pengacau keluarga yang cuma bikin rugi. Kalau kamu berani ngomong pisah rumah lagi, aku akan minta yang menceraikan ibumu. Aku rasa ibumu tidak punya muka lagi hidup di dunia ini. Belum lagi hukum tidak mengizinkan cerai seenaknya. Kalaupun mau cerai, harus ada alasan yang cukup untuk melanggar aturan 7 alasan cerai. Dan yang menceraikan bisa melapor ke pengadilan. Nanti siapa yang paling kena dampaknya? Nenek, sebaiknya pikirkan baik-baik dulu sebelum ngomong. Kakekmu tidak ada di rumah. Urusan besar keluarga Feng tunggu dia pulang dulu. Kakek yang bisa sedikit tukang kayu. Lagi musim sepi panen, dia pergi kerja ke desa sebelah. Baiklah. Nenek, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. HMPH. HMPH. Sanya, dari mana dapat kue ini? Mama, kalian makan dulu saja. Nanti aku jelaskan lagi. Mama, kalian makan saja dengan tenang. Aku punya banyak ini. Cukup untuk makan lama. Sanya, kamu bilang ke Mama. Nenekmu menjualmu kemana? Kamu bagaimana bisa kabur? Nenek tidak hanya menjualku, tapi juga ingin mengambil nyawaku. Apa? Nenek menjualku ke keluarga Wang di kota. Anak bungsu mereka bulan lalu tenggelam dan meninggal. Mereka menjualku untuk pernikahan arwah. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Kamu kan cucu kandung mereka. Mama, dengarkan aku sampai selesai. Keluarga Wang mengantar pengantin. Hari itu entah kenapa terjadi kecelakaan. Saat aku sadar, tutup peti sudah terbuka. Aku baru bisa selamat. Tapi sebelum sadar, aku sudah diberi minum racun. Aku benar-benar sudah mati sekali. Rasanya seperti di dunia lain. Atau seperti bermimpi. Dalam mimpi banyak hal ajaib. Aku berpikir, sudah mati, harus mati kenyang. Jadi aku berusaha ambil sebanyak mungkin. Tidak peduli apa itu. Bangun dan menemukan. Benar-benar bisa mengambil barang dari dalam mimpi. Ibu, kamu bilang ini situasinya apa sih? Semoga Bodhisattva melindungi. Pasti Bodhisattva kasihan padamu. Sengaja menjemputmu dari tangan Raja Neraka. Bahkan mengajakmu berkeliling di surga. Semua ini pasti hadiah dari Bodhisattva untukmu. Soal kejadian di Sanya, jangan pernah bilang ke siapapun. Kamu masih kecil, dunia ini tidak damai. Hati manusia rumit. Kalau mereka tahu kamu punya harta seperti ini, takutnya menarik orang jahat. Dan demi keamanan kalian di Sanya, tidak boleh ada yang membocorkannya. Sanya. Kamu kena musibah kali ini, tapi otak kamu jadi lebih cerdas banyak. Dulu aku memang bodoh ya. Ini yang orang tua bilang, selamat dari malapetaka besar. Pasti ada keberuntungan di belakangnya. Kita, Sanya, beruntung. Bodhisattva akan melindungimu. Oh iya, Bu. Kenapa Anan membenci kita? Alpha. Ibu juga baru tahu belakangan. Nenekmu dulu waktu melahirkan ayahmu mengalami pendarahan hebat. Hampir tidak tertolong.
Kebetulan kakek buyut dan nenek buyutmu meninggal bersamaan. Nenekmu entah dengar dari siapa. Ayahmu katanya punya nasib sial yang menyengsarakan istri. Nenekmu percaya sepenuh hati. Saat ayahmu belum genap sebulan, nenekmu meninggalkannya sendirian di gunung belakang. Dalam dinginnya salju dan es. Kalau bukan karena paman dari keluarga lewat, mungkin ayahmu sudah meninggal. Lalu saat ayahmu berumur 10 tahun, berkat bantuan kerabat, dia akhirnya kembali ke keluarga Yang. Tapi nenekmu tetap tidak mengakui dia. Bahkan tidak suka pada kita, ditambah perang di perbatasan. Pemerintah gencar merekrut tentara. Nenekmu tanpa ragu mengusir ayahmu keluar. Sekarang nasibnya pun tidak jelas. Aku sangat merindukan ayah. Saat ayah masih ada, dia selalu diam-diam bawain kita barang atau melindungi kita. Harta 3 berharga juga tidak akan diwariskan ke orang lain. Keluarga kita selalu lengkap dan rukun. Ayahku ini bukan nasib sial, tapi nasib buruk banget. Keluarga Feng dan Lin, Yang San, pergi ambil air siram sawah. Musim panen sudah dekat. Lihat tanahnya sampai kering seperti ini. Aduh, Yang Da, pergi beri makan ayam dan bebek. Bersihkan kandang babi juga. Yang Qinzi, cuci semua pakaian kotor di rumah. Yang San dan pamanmu pergi ke kota sebelah jemput kakekmu. Baik, Bu. Kamu lihat apa sih? Kamu nggak mau ya? Aku sudah nggak bisa paksa kamu ya. Aku pergi. Nenek, aku mau. Pergi cuci bajumu dulu. Aku suruh kamu. Ayo pergi. Pegang ini, makan di jalan, pergi cepat pulang cepat. Ini matahari terbit dari barat nih. Ayo pergi Sanya. HMPH, mau jual aku lagi ya? Kalau kamu gak berperasaan, jangan salahkan aku gak berbuat benar. Ayo pergi. Ibu, aku mau ke rumah kepala desa cari yang Lan-Lan main. Baik, hati-hati ya. Sanya. Kamu tunggu di sini. Aku mau cari kakekmu. Iya. Alasan cari yang tua. Sebenarnya mau hubungi pembeli ya. Ayahku di mana? Om pergi cari kakek. Kamu kenapa di sini? Urusanmu apa? Bukannya tadi kamu sombong banget. Hari ini aku pasti robek bajumu yang baru. Kalau ganti rugi, kamu cuma pantas pakai baju bekasku. Sudahlah, cepat cari ayah dan tanteku. Jangan ganggu aku di sini. HMPH. Hehe. Tolong aku Ada yang diculik nih. Kalian salah orangnya. HMPH. Hei, kenapa kamu balik? Ada apa? Aku lihat sendiri Yang Wan dibawa ke rumah Tuan Ding. Sanya, kenapa kamu pakai baju Arya? Dia di mana? Aku sama Om baru sampai di kota. Om bilang mau cari kakek. Suruh aku tunggu di sini. Om baru pergi sebentar. Kakak 2 entah dari mana muncul. Langsung robek bajuku yang baru. Aku namanya Ersia. Gak bisa menang lawan dia. Jadi cuma bisa pakai baju bekasnya. Yang bekas. Dia suruh aku cari Om dan Tante. Aku cari kemana-mana gak ketemu. Pulang juga gak lihat kakak 2. Jadi pulang sendirian. Mahkota itu milik pembantu di rumah Jingdi. Apa itu Arya? Arya, hahaha. Aku cuma punya 1 anak perempuan. Kamu harus selamatkan dia. Kamu harus tebus dia. Dia gak boleh kenapa-kenapa. Ibu, cepat kasih aku uang. Aku mau tebus Arya. Ibu mana ada uang? Ada apa sama kakak? Kenapa harus ditebus? Masih gak ngerti juga. Nenek dan Om mau jual kamu. Akhirnya rugi anak perempuan dan juga pasukan. Ibu, kamu terus-menerus menipu dan menghina aku. Aku sama sekali nggak keberatan. Tapi Sanya itu cucu kandungmu. Kamu berkali-kali mau menjual dia. Kamu nggak takut kena hukuman langit. Daya, panggil kepala desa ke sini. Erbao, panggil paman suku dari klan kita. Hari ini aku harus minta penjelasan. Zheng Fang, cepat selamatkan putriku. Selamatkan Arya. Ini kenapa? Kenapa si sulung buru-buru pergi?
Bisa kenapa lagi? Semua pada memberontak, mau pisah harta warisan. Aku ini nenek, sudah nggak sanggup ngatur lagi. Kenapa bisa begini? Baik-baik saja kok, kenapa harus pisah harta? Siapa yang usul? Siapa lagi? Bukannya dari keluarga si adik yang kamu sayangi itu. Mereka ribut mau panggil kepala desa dan tetua klan. Nggak lama lagi mereka akan datang. Sudah hampir sampai. Dari keluarga si adik, biasanya kelihatan patuh dan santun. Kenapa hari ini malah berbuat begini? Pisah harta apaan sih? Selama aku, yang tua, masih hidup sehari pun, kalian jangan harap bisa pisah harta. Kakek, jangan buru-buru marah sama aku. Ibu, tunggu kepala desa dan tetua klan datang dulu. Nanti ibu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibu, tenang saja. Kepala desa, tetua klan, hari ini kami mengundang kalian berdua. Kami ingin kalian membantu kami menegakkan keadilan, menengahi soal pisah harta. Orang tua keluarga si adik masih ada. Jangan pisah harta, jangan sampai kamu dicap anak durhaka gara-gara ribut pisah harta. Dua orang sesepuh, sebenarnya saya juga nggak mau pisah harta. Tapi kalau tidak membagi harta warisan, anak-anak saya tidak akan punya jalan hidup lagi. Kenapa kamu tidak punya jalan hidup? Anak ketiga saya beberapa waktu lalu dijual oleh ibu mertua. Kenapa kamu nggak punya jalan hidup? Anak saya, Sanya, beberapa waktu lalu dijual oleh ibu mertua. Kenapa kamu jual cucu sendiri? Dia kan baik-baik saja di sini. Perlu sampai ribut sebesar ini. Keluarga si adik. Lihat Sanya juga baik-baik saja. Aku jamin, nanti nggak akan ada kejadian seperti ini lagi. Aku juga berpikir begitu. Bibiku mungkin sedang bingung pikiran. Tapi hari ini, bibiku bohong bilang mau jemput kakek mertua. Membohongi Sanya supaya ikut kakak ke kota sebelah. Tapi ternyata niatnya mau jual Sanya. Tapi entah kenapa di tengah jalan ada masalah. Sanya digantikan oleh Arya. Sampai sekarang Arya pun nggak tahu di mana. Tidak tahu keadaannya bagaimana. Kehidupan sebelumnya, aku tidak menyangka ide kamu sebesar ini. Di rumah kurang kamu makan atau lebih kamu pakai. Kamu malah mau jual cucu demi hidup enak. Kamu, si kakek tua yang, aku sudah setengah hidup mengurusmu dan anak-anak. Tapi kamu berani perlakukan aku seperti ini. Hari ini di depan banyak orang. Kamu sudah bunuh muka aku. Ah! Hahaha, aku sudah tidak mau hidup lagi. Hahaha, tidak menyangka ini. Sudah tua, tidak hanya dibenci orang. Pasangan hidup juga mulai berhati hitam. Cukup, jangan ribut seenaknya di sini. Kalau terus ribut, aku akan cerahin kamu. Sekalian para kepala suku dan sesepuh semua ada di sini. Keluarga yang ini tidak akan menerima kamu lagi. Yang ini aku yang lihat besar. Dia anak baik yang tahu berterima kasih. Sejak masuk ke keluarga kalian, kehidupan sebelumnya tidak pernah mengakui anak ini, apalagi anak-anaknya. Kalau aku tahu dia akan hidup seperti ini, lebih baik aku serahkan dia ke keluarga lain. Setidaknya masih ada nyawa yang tersisa. Meskipun keluarga Su sudah susah beberapa tahun ini. Setiap keluarga hidup susah, tapi masih ada semangkuk bubur tipis untuk dimakan. Mana mungkin sampai harus jual anak perempuan demi bertahan hidup. Ibu mertua kita jelas sudah keras hati. Mau memisahkan anak-anak dari istri kedua. Hari ini jual Sanya. Besok belum tentu yang sulung juga dijual. Anak ketiga kami juga sudah diputuskan oleh ibu mertua untuk diadopsi keluar. Kalau terus begini, apalagi jalan hidup yang tersisa untuk kami istri kedua. Memohon kepada kepala desa dan sesepuh. Kasihanilah kami istri kedua yang yatim piatu. Mohon beri kami jalan hidup. Biarkan kami berpisah saja. Biarkan keluarga yang terpisah. Pisah keluarga boleh, tapi hanya boleh istri kedua yang keluar. Kepala keluarga, kamu bilang sesuatu dong. Begini tidak bisa. 2 bulan lagi aku harus ikut ujian. Kalau pisah keluarga, semua kehormatan keluarga yang lama tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian yakin mau pisah keluarga? Pisah. Pendek pandang. Kalau pisah keluarga, bahkan hubungan darah pun putus. Supaya nanti tidak muncul lagi, kita masih harus jaga hubungan keluarga. Supaya kalian yang dapat untung. Kamu mau pisah apa coba? Bertahun-tahun. Aku sudah urus kalian yang yatim piatu selama ini. Semua sudah aku keluarkan. Tidak minta kalian ganti sudah bagus. Sekarang masih mau bagi-bagi harta keluarga. Aku bilang sama kamu, tidak akan terjadi selama bisa dipisah. Terserah saja. Aku cuma ingin anak-anakku sehat dan sudah pisah rumah. Putus hubungan keluarga. Jangan sampai nanti mereka datang bawa keluarga cuma mau numpang makan. Aku bilang sama kamu, meski kalian kelaparan di luar sana, aku juga nggak akan kasih kalian sepeser pun. Kami nggak berani. Nenek Kian, jangan sampai nanti mereka datang langsung, aku jadi susah. Sanyang, tenang saja.
Karena kalian sudah putus hubungan keluarga. Anggap saja mereka keluarga lain. Nggak ada hubungan apa-apa. Kalau mereka masih ganggu keluarga kalian, langsung bilang ke aku ya. Atau kita lapor ke pemerintah saja. Akhirnya bisa lepas dari penyakit ini. Kepala desa, di desa masih ada tempat kita bisa tinggal. Nggak peduli bagus atau nggak, yang penting bisa ditempati. Ada satu tempat, nggak tahu kalian mau atau enggak. Mau. Ayo kita lihat ke dalam. Ayo. Ibu. Sanya. Ibu lihat ini. Ini dari mana uang perak segede ini? Ini dulu hadiah pengiring jenazah dari Wang Yuanwei buat menantunya. Ditaruh di peti mati. Setelah aku bangun, aku langsung masukin ke ruang penyimpanan dan bawa pulang. Dari dulu aku nggak berani bilang. Takut nenek kian tahu. Baru tadi aku pikir harus makan seadanya. Harus kerja keras, bahkan minta-minta. Demi menghidupi anak-anak. Siapa sangka cepat sekali anak perempuan yang malah menghidupi kita. Sanya, masih ada. Ada, 10 tael 1. Totalnya ada 10. Jadi itu berarti 100 tael. Kita punya 100 tael perak. Wang Yuanwei itu memang orang baru kaya. Hadiah pengiring jenazah buat menantunya nggak terlalu mewah. Semua perak. Tapi kita ini yatim piatu. Tiba-tiba punya uang segini banyak. Pas beli barang ada yang tanya. Harus gimana ya? Soalnya waktu pisah rumah kepala desa dan tetua desa ada. Mereka tahu kita nggak dapat warisan. 0 rupiah di tangan. Ibu tenang saja. Rumah ini lokasinya terpencil. Jauh dari pusat desa. Warga desa juga nggak bakal datang. Apa yang kita punya mereka nggak tahu dalam waktu dekat. Nanti kita cari kerjaan buat nutupin saja. Siapa yang kenyang dan nggak ada kerjaan sampai ngintipin kita. Tapi orang di rumah lama harus hati-hati. Soalnya kita sudah bermusuhan sama mereka. Ibu, kita bersihkan dulu, lalu ke kota beli barang. Kalau nggak bisa masak. Pergi ke kota tukar Yuan Bao jadi pecahan perak dan uang tembaga. Biar lebih gampang dipakai. Yuk, kita cepat pergi. Kok ini naik 2 wen dari bulan lalu ya? Aduh, aku juga nggak mau naik sih. Tapi harga barang belakangan terus naik. Naik sih sudah. Kadang malah nggak dapat barangnya. Kalau nggak naik harga, aku cuma rugi aja. Kalian yang mau beli mending cepat beli aja. Nanti entah naiknya jadi kayak gimana. Perang di perbatasan. Perang pasti butuh pasokan makanan dan perlengkapan. Perang terus-terusan. Harga pangan nggak mungkin turun. Apalagi kita di Kabupaten Ping'an ini. Jaraknya cuma 2 kabupaten dari perbatasan. Jadi gampang kena dampak perang. Tapi aku sudah stok makanan. Naik atau nggak terlalu pengaruh ke aku. Tuan toko ini. Kita masing-masing ambil 10 jin. Tolong ya. Antar ke pintu kota. Kita mau beli selimut kapas baru dan baju kapas baru juga. Ayo pergi. Ibu, aku mau tidur dulu ya. Erbao, kamu tidur di kamar kamu saja. Ibu kenapa? Bangun pagi-pagi buat apa? Kita kan nggak ada lahan yang harus ditanami. Tidur lagi saja. 1. Nggak ada hewan ternak yang harus diberi makan. 2. Nggak ada sawah yang harus ditanami. Hari ini mau ke desa tangkap beberapa anak ayam buat dipelihara. Kalau nggak gitu bosen banget. Ayo, tidur saja. Erbao, ambilkan keranjang punggung kecil. Erbao, kita pergi lihat Sanbao. Kalau Sanbao tahu kita belikan baju baru untuk dia, pasti dia senang banget. Sayangnya belum bisa kasih dia sekarang. Lama nggak lihat dia. Juga nggak tahu dia baik-baik saja atau tidak. Di rumah orang lain apakah dia hidup dengan baik. Kita semua khawatir. Mending cari cara supaya dia bisa kita bawa pulang.
Ayo pergi, Hang. Ah, jangan pukul aku lagi. Sudah kubilang jangan nakal. Kok kamu nakal lagi sih? Sudah kubilang jangan nakal. Sudah kubilang jangan nakal. Zhangxi, kamu ngapain? Jangan pukul aku. Zhangxi, kamu ngapain? Ada apa? Ah. Yang Tiesu, kamu pura-pura mati apa? Ada yang pukul istrimu. Aku lagi hamil loh. Keponakan besar, keponakan besar. Kalian kok datang? Kalian gak tahu tentang Sanbao itu ya? Biasanya dia agak nakal. Tante Zhang juga lagi ngasih pelajaran ke dia. Iya, kan? Kalian pikir deh, anak kecil ini mana ada yang gak pernah dimarahin orang tua? Iya, kan? Hehe. Kata-kata kamu simpan buat bilang ke kepala desa dan tetua kampung aja deh. Ini. Ayo jalan, keponakan besar. Aduh, keponakan besar. Dengar aku dulu. Kamu. Sudah kubilang supaya kamu lebih sopan, tapi kamu gak mau dengar. Sekarang gimana dong? Ya gimana lagi? Paling juga dikembalikan ke mereka. Kan memang bukan anak kandung kita. Aku malah sudah ngurusin mereka setahun gratis. Oh iya, kita nggak boleh ngasih anak ke keluarga Feng cuma-cuma. Aku harus minta uangnya kembali. Ah, sudahlah. Ayo pergi, jangan kasih mereka keuntungan. Ayo. Dokter, tolong selamatkan Sanbao. Dia masih kecil sekali. Baik, aku akan berusaha. Aduh, binatang mana yang tega nyakitin anak kecil seperti ini? Siapa itu? Karena sudah lama nggak makan, dan juga sering dipukuli, jadi tubuhnya lemah sampai pingsan. Luka-lukanya sebenarnya nggak susah diobati, tapi nanti mungkin dia akan demam tinggi. Kalau nggak kuat, takutnya. Para kepala desa dan ketua kelompok. Hari ini aku dan Erbao waktu jenguk Sanbao. Kebetulan ketemu Tante Zhang lagi mukulin Sanbao. Kalau nggak datang tepat waktu, mungkin Sanbao sudah nggak ada. Aku mohon para sesepuh ambil keputusan, supaya keadilan buat Sanbao ditegakkan. Aduh. Tante Zhang. Kamu wanita kejam. Anakku yang baik-baik ini. Di rumah kalian malah disiksa sampai begini. Kamu nggak takut kena hukuman langit ya? Waktu itu yang Tiesu kamu minta ke aku. Supaya Sanbao diangkat jadi anakmu, dan bersumpah akan menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Tapi belum sampai setahun. Kalian sudah menyiksa anak itu sampai begini. Anak ini kan bukan anak kandungku. Aku malah sudah ngurusin dia setahun gratis. Kalau kalian nggak mau, ya ambil kembali saja. Di rumah kita malah buang-buang makanan. Baiklah. Kalian boleh ambil kembali. Tapi biaya setahun ini harus kalian ganti ke aku. Aku nggak mungkin ngurus gratis. Ayah, kalau memang nggak bisa, aku memang memukulnya sampai mati. Kalian mau apa? Kamu berani sekali. Di sini bukan tempatmu bicara. Kamu, yang Tiesu, katakan saja. Tetua suku, soal ini, memang aku yang salah. Sudahlah. Aku yang nggak bisa mengendalikan si Sanbao itu. Dia memang biasanya nakal. Ibu Zhang ini biasanya juga mendisiplinkan dia, cuma nggak ngangka hari ini dia terlalu keras. Yang Tiesu, kamu ngeles sama siapa sih? Sanbao cuma tergeletak di tempat tidur. Mau lihat luka-lukanya. Keluarga kalian nggak ada yang pukul anak. Dia nggak nurut. Aku nggak boleh pukul dia. Ini sudah keterlaluan. Sudahlah, jangan diteruskan. Sanbao dikembalikan ke keluarga Feng. Selain itu, tolong kepala desa nanti ubah data kependudukan. Daftarkan ulang Sanbao. Itu memang tugas kalian. Kenapa harus begitu? Oh, kita sudah menggantikan keluarga Feng merawat anak selama setahun. Itu nggak cukup. Harus ganti rugi. Biaya Sanbao selama setahun di rumah kalian bisa kami ganti. Nenek besar memang pengertian. Memang begitu seharusnya. Tapi Sanbao di rumah saya, awalnya diangkat secara baik-baik ke rumah kalian. Sekarang nyaris sekarat. Biaya periksa dan obat-obatan saat dibawa kembali. Kalian juga harus ganti rugi ke saya. Kenapa? Karena dia sekarang bukan anakmu lagi. Aku bisa lapor polisi dengan tuduhan penganiayaan. Menuntut kamu atas sengaja melukai orang. Sudahlah. Istri itu cuma cari masalah buat aku. Nenek besar, jangan buru-buru marah. Tante Zhang ini orangnya, bicara nggak mikir dulu. Jangan dibalas sama dia.
Kami nggak minta apa-apa. Sanbao, kalian bawa pulang saja. Ya, jaga diri baik-baik. Soal Sanbao aku juga ada tanggung jawab. Karena sudah jadi penjamin yang Tiesu. Harus selalu memperhatikan dia. Biar Sanbao nggak sampai kejadian seperti ini. Ini uang terakhir yang aku punya. Nanti aku ambil lagi untuk mengganti. Tidak. Semoga anak itu selamat dan sehat. Tidak, Anda terlalu sopan. Usia Anda juga sudah tua. Tidak mungkin selalu mengawasi terus-menerus. Asal Sanbao bisa kembali ke sisiku, aku sudah sangat puas. Hei, kalau ada apa-apa nanti cari aku saja. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Hei. Ayo kita pergi. Hehe. Ayo, hehe. Ibu, bagaimana dengan Sanbao? Ibu juga nggak tahu. Dokter juga belum yakin. Ibu, kakak, kita harus bangunkan Sanbao supaya dia makan sedikit. Kalau tidak, tubuhnya akan makin lemah. Kalau demam tinggi makin berbahaya. Sanbao, bangunlah. Makan sedikit dulu baru tidur lagi. Ah. Ibu, Sanbao demam tinggi. Obatnya mana? Cepat beri Sanbao minum. Ibu, kamu jaga dulu ya. Aku pergi buat obat dulu. Kakak kedua, selamat pagi. Bagus, akhirnya keluarga kita bisa berkumpul lagi. Nanti kita nggak akan pisah lagi. Sanya, kamu sudah jaga semalaman. Cepat pulang makan dan tidur ya. Di sini, ya, ibu yang jaga saja. Ibu tunggu sampai Sanbao habis minum bubur. Taburkan obat ini di lukanya. Lalu balut dengan kain kasa. Hei. Kita sudah pisah rumah. Nama juga harus diganti. Aku nggak mau dipanggil Sanya. Iya juga, sesuai urutan keluarga kita. Ibu nggak sekolah, jadi nggak bisa buat nama bagus. Sanya, kamu ada ide? Aku cuma merasa nama Daya, Sanya, Erbao, Sanbao terlalu biasa. Nama Sanbao terlalu umum. Kalau dipanggil di desa juga banyak yang sama. Ada beberapa alasan. Kita buat nama besar yang unik saja. Yang penting suka sendiri. Aku mau dipanggil Yang Wan. Wan dari senja. Kecil Wan, Wan, enak didengar. Kalau begitu, Sanya, kamu juga ganti nama ya. Kamu ganti yang enak didengar. Aku juga mau. Kalian lihat gimana? Aku rencananya mau kirim Erbao dan Sanbao sekolah. Nanti nama besar mereka akan ditentukan oleh guru. Kakak pertama lembut dan penyayang. Namanya Yang Murong saja. Gimana, Yang Murong? Enak didengar, jadi Yang Murong saja. Tapi sekolah itu butuh banyak uang. Setiap bulan biaya buku, tinta, kertas, dan alat tulis. Semua itu butuh biaya besar. Di rumah lama, keluarga sudah berusaha keras. Tapi cuma cukup untuk Yang Dabao. Kalau kita harus biayai 2 anak sekaligus, apakah nggak terlalu berat? Ibu tenang saja, walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak akan kelaparan. Aku punya banyak persediaan makanan. Kita nggak perlu khawatir soal makan dan minum. Cuma pengen cari nafkah buat dapetin uang aja. Iya juga, jualan juga bisa nutupin uang kain itu. Sayang, kamu nggak mau ikut. Sanbao nggak mau sekolah. Aku nggak mau jadi orang kaya yang Dabao. Dia jahat. Sanbao, tenang aja. Sekolah nggak bakal bikin orang jadi jahat. Malah bikin orang jadi lebih baik. Orang yang jahat sampai sekolah pun nggak bisa nyelamatin. Pasti dari dasarnya memang udah jahat. Nggak ada hubungannya sama sekolah. Kalau gitu aku bakal belajar serius. Aku mau belajar lebih baik dari Yang Dabao. Biar mereka kesal. Kalau Erbao gimana? Kenapa dia nggak mau sekolah? Otakku nggak cukup pintar. Aku takut kalau belajar nggak bagus jadi buang-buang uang. Malah otak yang kurang pintar harusnya belajar lebih banyak. Sekolah bisa bikin kita bisa baca dan ngerti dunia. Nggak harus selalu dapat gelar atau jabatan. Kalau bisa baca, nggak gampang kena tipu atau dibully.
Ya sudah, sepakat. Ayo, cepat makan. Guru, saya antar anak saya buat sekolah. Umurnya berapa? 8 tahun 8 bulan. Jawab, guru. Aku umur 6 tahun ini. Umurnya belum pas. Mulai sekarang. Lumayan telat ya. Mohon bimbingannya, guru. Yang penting bisa baca dan ngerti. Kenapa keluarga Feng kalian bisa ada di sini? Wah, ibuku setidaknya dia lebih tua dari dia. Dia bahkan gak mau manggil bibi. Memang gak sopan. HMPH. Itu pantas buatmu. Mereka datang ke guru ada urusan apa? Tentu saja mau belajar jadi murid. Kenapa keluarga Feng bisa kirim anak sekolah? Apalagi langsung 2 anak. Ternyata dia nyimpan uang sendiri. Bukan buat aku sekolah. Tapi buat Erbao dan Sanbao. Makanya mau pisah keluarga. Guru, hati-hati ya. Jangan sampai sembarang orang diterima. Zihao. Maksudmu apa? Guru mungkin belum tahu, wanita di depan ini dulunya bibi kedua saya. Waktu paman kedua saya nggak jelas hidup atau mati. Dia nggak hormatin mertua, mau pisah keluarga dan putus hubungan. Aku lihat wanita ini rapi dan bersih. Tapi nggak kayak orang yang nggak hormat orang tua. Dabao bener-bener nyebarin fitnah. Kalau sampai dicap nggak hormat orang tua, Erbao dan Sanbao jangan harap bisa sekolah. Kamu nggak tahu kenapa ibuku mau pisah keluarga. Jangan ribut, jangan gaduh. Kenapa guru cuma percaya sebelah pihak? Yang Dabao nyedot darah keluarga kita buat sekolah di kota. Kita pisah keluarga buat jaga diri. Kuilku ini terlalu kecil. Kalian mending cari guru lain saja. Kalian nggak pantas sekolah. Mending tetap jujur cari makan di ladang saja. Hei. Anak kutu buku. Bukumu dibaca sampai masuk perut anjingnya. Guru yang bisa ngajar murid kayak kamu juga bukan orang baik. Siapa yang peduli sih? Hei setan. Kamu berani pukul aku. Kamu cari mati ya? Pukul kamu kenapa? Dari dulu pengen pukul kamu. Kamu ini cuma tampang doang. Cuma bisa nyindir di belakang. Kalau berani lawan langsung aja. Tunggu aku jadi pejabat. Aku pasti jual kamu ke rumah pelacuran. Dasar binatang. Mimpi apa sih? Sudah putus hubungan. Kamu punya hak apa maki aku? Dengan kelakuanmu itu. Masih mau jadi pejabat? Pejabat apa? Pejabat kecil. Nanti kalau ketemu kami ingat ya, ngumpet aja, jauh-jauh. Kalau nggak tiap ketemu aku pukul kamu. Aduh, kita cari guru lagi yuk. Ayo pergi. Ayo. Belum pernah dapat perlakuan kayak gini. Dulu kalau aku nggak puas, orang-orang di rumah kedua pasti kena masalah. Sekarang malah berani pukul aku. Bos, tahu nggak di mana ada seorang sarjana? Di desa sebelah, Kingsi, kayaknya ada seorang sarjana tua. Tapi beberapa tahun lalu keluarganya sangat susah. Belajar sempat terhenti beberapa kali. Baru beberapa tahun terakhir dia lulus ujian. Kalau nggak percaya, kalian coba tanya saja. Sanya, ayo kita tanya. Ayo. Kalian siapa? Salam hormat, Tuan Sarjana. Bolehkah kami bertanya, apakah Anda menerima murid? Aduh, kondisi di sini memang nggak cocok untuk menerima murid. Kalian mending ke kota saja. Tuan Sarjana bercanda. Kami cari guru, bukan cari rumah. Mohon Tuan Sarjana terima 2 adik saya. Ajari dengan sepenuh hati. Kami pasti nggak akan pelit memberi hadiah. Salam hormat, Tuan Sarjana. Salam hormat, Tuan Sarjana. Kalau begitu kalian harus pikir matang-matang. Kalau mau belajar di sini, kondisinya sangat berat. Makanan harus bawa sendiri. Selain itu, di sini nggak ada kamar kosong untuk menginap. Di sini tidak ada kamar kosong untuk menginap. Kalian harus datang setiap hari, tahu kan? Asal Tuan Cendekia bisa menerima mereka berdua, kami siap dengan syarat apapun. Kalau begitu kalian sudah pikirkan semuanya dengan matang. Adik perempuan bilang itu juga yang ingin aku katakan. Tenang saja, Saudara Siu. Baiklah, besok kalian datang untuk belajar langsung ya. Hahaha. Tuan, ini kotak buku mereka berdua. Baik.
baik sekali. Ah, hem. Ahahaha. Guru, silakan minum teh. Baik, hahaha. Hahaha. Guru, silakan minum teh. Ah, baiklah, hahaha. Ahahaha. Mohon guru beri nama besar untuk mereka berdua. Yang sulung dinamai Yang Mings. Yang bungsu bagaimana kalau Yang Ming tahu? Terima kasih, guru. Hahaha. Baik, bangunlah. Hahaha. Kak Chun. Kamu tahu tidak, di rumah lama kalian, ada apa yang terjadi? Kamar ketiga di sana ribut. Sudah pisah rumah, kalian keluar rumah terlalu pagi. Tidak tahu kalau orang jujur yang Sanyang sudah dipaksa sampai marah. Sebenarnya apa yang terjadi? Istri Lin keguguran. Awalnya kondisi janin memang tidak stabil. Istri Kian memanfaatkan saat Yang San keluar bekerja, memaksa istri Lin bangun dan bekerja. Istri Lin langsung pingsan. Istri Kian juga tidak memanggil dokter, terus menunda-nunda, sampai Yang San pulang kerja. Sudah tinggal seujung nyawa. Akhirnya nyawa istri Lin terselamatkan. Tapi nanti sulit punya anak lagi. Di kehidupan sebelumnya dengar dokter desa bilang sulit hamil lagi. Langsung suruh Yang San cerai. Yang San dipaksa sampai marah. Mengajukan pisah rumah. Istri Lin masih pengantin baru menikah dan masuk keluarga Yang. Kami memang tidak terlalu dekat, tapi juga tidak buruk. Yang San orangnya jujur dan rajin. Pernah banyak membantu keluargaku. Sekarang juga dipaksa pisah rumah. Paman ketiga ini orangnya cukup baik. Saat ayahku tidak ada, dia sangat memperhatikan kami saudara. Istri Lin agak punya pikiran sendiri. Kalian sibuk saja, aku pergi dulu. Mama, aku mau keluar jalan-jalan. Pergi cepat, pulang cepat ya. Langit sudah gelap, cepat pergi saja. Kamu pelan-pelan ya. Dokter Lee, bagaimana kondisi bibi ketigaku? Kondisinya kurang baik karena tertunda cukup lama. Bisa selamat saja sudah keberuntungan besar. Soal punya anak nanti. Kayaknya susah deh. Aku mau minta dokter Lee antar sesuatu ke sana. Kamu juga tahu kan, hubunganku dengan rumah tua itu sudah bermusuhan. Tapi paman ketiga saya orang baik. Saya ingin membantu dia. Oh iya. Jadi tolong dokter Lee ya. Kakak ipar kedua, terima kasih atas barang yang dikirim. Kiaon Yang sudah jauh lebih baik. Kalian baru pisah rumah, hidup pasti susah, tapi masih bisa kirim barang bagus. Kebaikan ini akan aku, Yang Sanding, ingat seumur hidup. Kalau ada kesempatan nanti pasti kubalas. Adik ketiga, kamu ngomong apa sih? Selama abang kedua tidak ada, kamu yang selalu jaga kami. Kalau tidak, kami juga tidak akan kuat sampai pisah rumah. Jangan putus asa ya. Dokter bilang memang sulit kali ini. Tapi bukan tidak mungkin. Kalian masih muda. Asal sementara jaga kesehatan. Pasti ada kesempatan. Baik. Kamu rencananya mau ngapain nanti? Tidak punya sawah, aku mau ke kota kabupaten cari kerjaan. Aku punya tenaga kuat, bisa angkat-angkat, bawa-bawa barang. Pokoknya gak bakal kelaparan. Paman ketiga, boleh bawa aku ke kota kabupaten. Kami mau bikin makanan jual di kota. Kamu mau bawa kami bareng? Tentu, aku besok tunggu kalian di pintu desa. Kita naik gerobak sapi milik Yang Dazuang. Kakak ipar Wan Wan, aku duluan ya. Pelan-pelan dong. Wan Wan, kamu sudah pikir mau jual makanan apa? Bukannya sudah pernah dipikir. Aku juga tiba-tiba dapat ide. Kita bikin kue jualan. Bersih dan gak capek. Dan aku yakin, ini kue yang pasti gak ada di kota kabupaten.
Ham Hong. Wan enak banget. Harum dan lembut. Pasti laku. Wan, kue susu ini jual berapa? Ini ada telur, susu, gula semua. Bahan mahal. Kalau jual sedikit rugi. Kalau banyak takut gak laku. Ibu tahu harga kue di kota kabupaten. Sekitar berapa? Ibu seumur hidup cuma sekali makan kue. Waktu ayah masih ada, diam-diam dibawain. Dia gak bilang harga ke ibu. Takut ibu bilang boros. Kalau besok aku jual kue di kota kabupaten, pergi dulu ke toko kue tanya harganya. Sekalian coba rasanya, pasti nggak seenak buatanmu. Kue yang dibawa ayahmu itu, ibu masih ingat, rasanya manis dan kenyal. Lumayan enak tapi jauh beda dengan rasa buatanmu. Di toko kue pasti ada lebih dari satu jenis kue. Ibu makan salah satunya juga. Meski aku buat lebih enak dari toko kue, aku harus jual lebih murah dari toko kue. Kenapa bisa begitu? Buatannya seenak itu, pasti harus lebih mahal dari yang mereka jual. Karena kita jual eceran, tidak punya toko. Paman San, lihat ini. Ini kue yang aku buat. Simpan saja. Makan kalau lapar nanti. Malam ini kita keluar kota bersama. Nggak usah. Kamu saja yang simpan. Paman San sudah sarapan. Paman San, kamu kerja fisik. Jadi lebih gampang lapar. Baiklah. Kakak, tolong jaga barangnya ya. Aku pergi ke kota cari tahu harga kue. Oke. Bos, ini dijual berapa? Ini 20 wen per porsi. Oh, yang ini. 22 wen per porsi. Kalau begitu, aku ambil semua ini. Bos, tolong bungkuskannya. Baiklah. Kak Wen, coba ini. Aku sudah tanya harga kue di toko. Tidak ada yang harganya di bawah 20 wen. Sedangkan kue kita, baik bahan maupun rasa, lebih enak dari yang dijual di toko kue. Gula juga lebih banyak. Jual saja 20 wen per potong. Jual kue. Jual kue. Jual kue. Lebih harum dari telur. Kue yang lebih manis dari gula. Siapa cepat dia dapat. Kupikir jual barang mewah apa gitu. Ternyata cuma makanan buatan sendiri. Orang kota ini sudah lihat segalanya. Mana mungkin tertarik sama barangmu. Apalagi bilang lebih enak dari toko kue. Aku rasa itu cuma omong kosong. Kamu berdiri sini teriak seharian. Tetap nggak akan ada yang beli. Mending cepat-cepat beresin dan pulang saja. HMPH. Jual kue. Pelanggan mau beli kue. Bisa coba dulu baru beli. Yang lain juga kasih aku coba ya. Nah. Kuemu enak. Aku ambil 10 porsi tiap jenis. Baiklah. 10 porsi untuk setiap jenis. Totalnya 800 koin tembaga. Cukup untuk 1 tael perak. Maaf merepotkan Anda. Baiklah. Hei Tuan. Tuan, apakah Anda butuh ginseng liar? Ginseng kami ini usianya tidak muda. Dan baru saya gali beberapa hari lalu. Masih segar. Masih segar. Tante benar sekali. Kita memang harus segera beres-beres pulang. Tante, bagaimana kalau ikut beres-beres dan ikut kami pulang? Hei, nak, kalian masih punya kue sisa. Kasihan Tante, coba 1 potong dong. Masih ada beberapa potong. Rencananya mau saya makan sendiri. Tante mau beli. Urusan uang untungan saja. Tante ini tetangga dan kerabat sendiri. Cuma pengen coba-coba saja. Tante bercanda. Saya juga nggak bilang mau coba 1 akar ginsengmu. HMPH. Hei, 5 tael perak. Gimana, sudah terjual belum? Sebelum waktu sore, kita sudah habis terjual. Bahkan kita sempat jalan-jalan sebentar. Beli alat tulis untuk Mingze dan Mingtao baru pulang. Tebak, kita dapat untung berapa? Ya, 1 tael saja. Pasti adalah.
Tante coba tebak lebih berani. 2 tael, ya. 3 tael, nggak mungkin lebih dari itu kan. 5 tael perak. Masih ada beberapa koin tembaga belum dihitung. Tante coba hitung sendiri. Bisnisnya bagus sekali. Nanti kita cepat buat lagi. Besok lanjut jual lagi. Tante suruh kita istirahat dulu. Malam-malam buat kue apa sih? Besok buat, lusa jual. Kalau capek kita nggak tumbuh tinggi gimana? Malas banget sih. Ya sudah, ya sudah. Lagi pula, ada usaha yang menghasilkan uang seperti ini. Jadi nggak takut kehabisan uang. Sini. Ah, Kalian akhirnya datang juga. Kemarin nggak datang. Ibu dan Nona di rumah besar minta kue ke saya. pengurus bingung. Proses buat kue rumit. Dalam waktu singkat nggak bisa selesai. Jadi cuma bisa jual tiap 2 hari sekali. Kue kalian saya ambil semua. Ada tamu penting di rumah besar. Semua bungkus. Saya masih harus beli barang lain sebentar lagi. Kalian langsung antar ke dalam rumah besar saja. Ini pesanan pengurus. Hati-hati bawa pulang. Hei, Bos sudah pulang. Kue hari ini sudah habis terjual lagi. Bagus, bisa pulang lebih awal lagi. 2 Nona, tunggu sebentar. Ibu rumah tangga ingin mengundang kalian ke rumahnya. Ibu rumah tangga mencari kami, ada urusan apa? Ibu rumah tangga mencari kami, ada urusan apa? Jangan-jangan kuenya tidak sesuai selera. Tamu kehormatan di rumah sudah mencoba kue itu. Mereka ingin bertemu dengan pembuat kuenya. Kami baru kedua kalinya ke kota. Apalagi harus bertemu orang penting. Kalau sampai menyinggung orang penting bagaimana? Kakak, jangan khawatir. Tidak ada masalah, santai saja. Apakah tahu kenapa orang penting itu ingin bertemu kita? Bukan hal buruk. Mungkin mereka tertarik dengan kue kalian. Orang penting itu dari keluarga Song di ibu kota. Keluarga Song pernah melahirkan seorang permaisuri. Saat keluarga Song memimpin, entah bagaimana sampai menyinggung kaisar sekarang. Mereka diasingkan ke Changsu yang terpencil sebagai pejabat daerah. Sekarang, pejabat Song berkeliling. Sampai di Kabupaten Pingan. Aku ngomongin ini buat apa ya? Kalau aku jelaskan juga kalian nggak paham. Intinya, kalau ditanya dari rumah orang penting, jawab saja jujur. Ikuti aku. Ibu rumah tangga sudah datangnya. Aku pikir, siapa sih juru masak yang bisa buat kue secantik dan seenak ini? Ternyata 2 nona yang cekatan. 2 nona, jangan gugup. Aku cuma penasaran saja. Kue ini bahkan tidak pernah aku lihat di ibu kota. Dan sangat cocok dengan seleraku. Jadi aku ingin bertemu pembuat kuenya. Ibu rumah tangga senang, itu kehormatan kami. Meminta kalian datang juga ada maksudnya. Ibu mertuaku sudah tua. Giginya sudah tidak kuat. Dia suka makan kue yang lembut seperti ini. Suamiku akan meninggalkan Kabupaten Ping'an beberapa hari lagi. Jadi ingin meminta kalian membuatnya. Supaya juru masak di rumah bisa belajar dan membuat untuk ibu mertuaku. Baik, kalau ibu rumah tangga tidak setuju, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka punya kekuasaan dan pengaruh. Meminta resep saja bukan hal sulit. Untungnya ibu Song ini orang yang masuk akal. Tidak memaksa. 2 nona jangan khawatir. Resep ini tidak akan aku ambil begitu saja. Ini sebagai hadiah terima kasih. Kalau nanti kalian menghadapi kesulitan. Bisa bawa lencana ini ke kota Changzhou dan cari aku di rumah keluarga Song. Kalau nanti kalian menghadapi kesulitan. Bisa bawa lencana ini ke kota Changzhou dan cari aku di rumah keluarga Song. Dengan ini, sama saja punya dukungan kuat. Kalau nanti ada yang menyalahgunakan kekuasaan, bisa keluarkan kartu resmi buat menakut-nakuti. Bahkan terhadap kepala kabupaten sekalipun. Nanti juga harus kasih kita muka. Berbisnis di wilayah Ping'an. Ada kepala kabupaten yang melindungi. Resep ini gak rugi deh. Ibu, tenang saja. Saya pasti gak akan menyimpan sendiri. Pasti ajarin juru masak di rumah. Ibu, saya bisa mulai ajarin sekarang juga. Tapi juru masaknya di mana ya? Kamu masuk saja. Harus bikin tungku panggang dulu, meskipun hasilnya gak sebagus oven zaman sekarang. Tapi kalau bisa atur api dengan tepat, tetap bisa bikin berbagai kue. Kita perlu bikin tungku panggang dulu. Baik, saya langsung siapkan. Kakak, beberapa hari ini kita gak jual kue dulu ya. Fokus ajarin juru masaknya dulu.
bawa ini buat kakak. Jangan sampai buang-buang uang. Simpan uangnya buat beli tanah aja. Wan, kamu beli barang-barang ini buat apa sih? Barang ini gak bisa dimakan, gak bisa dipakai juga. Tapi bagus kan? Kakak bawa barang-barang ini dan gambar di depanku. Perasaanku jadi senang banget. Kamu mulutnya emang nyinyir. Kalau gitu kenapa gak beli buat diri sendiri aja? Aku kan masih anak umur 10 tahun. Mana bisa beli barang-barang kayak gini? Kamu juga tahu aku umur 10 tahun. Kadang aku merasa kamu lebih dewasa dari ibu. Aduh. Wan lagi boros nih. Ibu sudah tua. Kenapa pakai ini sih? Cepat bawa balik dan tukar lagi. Ibu, jangan dong. Ini susah payah aku beli. Sayang banget kalau ditukar. Nanti kalau kita dapat uang lebih banyak, aku mau beliin kamu kain sutra dan brokat. Ini. Ibu, kita sekarang ada pelindung loh. Ada istri pejabat kabupaten yang melindungi. Asal kita gak bikin masalah, kita bisa bebas jalan-jalan di Ping An. Bahkan kepala kabupaten juga harus kasih kita muka. Wan memang anak yang berbakat. Anak yang beruntung. Hari ini jangan simpan uang tunai ya. Semua ditukar jadi makanan kering. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Kamu ini, cewek, ikutin saja apa yang aku bilang. Kakak, lihat ya. Aku mau cek toko beras di depan dulu. Oke. Bos, kenapa harganya gak seperti beberapa hari lalu? Kok tiba-tiba jadi jauh lebih mahal? Mau beli ya beli. Gak mau beli jangan banyak tanya. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar. Bencana alam dan bencana buatan manusia. Perang dan kerusuhan sosial. Apapun penyebabnya. Harga pangan yang terus naik tanpa kendali pasti tidak baik. Kabupaten Ping An hanya dipisahkan 2 kota kecil dari perbatasan. Yang paling langsung memengaruhi harga pangan adalah perang. Kepala desa, ada masalah besar. Kenapa? Keponakan ada apa? Kepala desa cepat beritahu semua orang untuk menimbun bahan pangan. Hanya ada perang saja. Bencana alam dan bencana manusia. Kepala desa menimbun pangan. Tapi mungkin masih belum cukup. Kalau perbatasan kalah perang, musuh dari suku lain menyerang, ditambah pengungsi dari 2 kota kecil sebelumnya, mereka semua akan menyerbu Kabupaten Ping An. Mungkin persediaan pangan kita juga tidak akan aman. Kita harus segera merencanakan sesuatu. Keponakan baik. Kamu pulang dulu saja. Aku akan kumpulkan para tetua suku. Kita akan diskusikan bersama. Kalau ada keputusan, aku akan beritahu semua. Baik, kamu pulang dulu ya. Aduh. Paman 3, sebelum gelap cepat beli bahan pangan. Beli sebanyak mungkin. Bisa beli berapa? Beli saja sebanyak itu. Kenapa beli bahan pangan sebanyak itu? Aduh, aku tidak sempat jelaskan panjang lebar. Cepat beli bahan pangan. Jangan pelit. Tukarkan semua uang menjadi bahan pangan. Cepat ya. Baik. Ibu, bagaimana kalau kita panggil Pak Li ke sini saja? Aku sudah lama ingin memanggil Pak Li ke sini. Dia sendirian di desa Kingsi. Tidak punya keluarga atau kerabat. Tunggu, aku masih harus pindahkan buku. Bukunya ada di sini. Hei, anak muda. Wah, kalian sudah belajar cara menculik orang ya? Pak Li, nanti di rumah kita bereskan semuanya ya. Kakak ipar kedua. Sudah datang. Kakak ipar kedua, bagaimana kalau kita 2 keluarga tinggal bersama saja, supaya saling menjaga? Aku segera bereskan kamar, cepat masuk. Kepala desa, pengungsi sudah masuk desa. Cepat bereskan barang dan pergi ke utara mengungsi. Kok bisa secepat ini? Aku akan beritahu keluarga lain, iya. Lapar sekali, sudah tidak kuat jalan. Cari sesuatu untuk dimakan dulu. Kepala desa, istirahat dulu. Kalau terus begini bisa mati semua. Kalau tahu mengungsi sesulit ini, mending tunggu mati saja di desa.
Kita jalan sedikit lagi, bagaimana? Kalau sudah dapat sumber air, kita akan berkemah di situ. Ming Tao, sini, Paman Tiga gendong kamu ya. Aku masih kuat, kan? Guru, sudah berjalan begitu lama, pasti sangat lelah. Ya, aku bantu kamu. Ya. Aduh, kamu ini anak kecil. Mending kamu urus dirimu sendiri saja. Ayo jalan, aduh. Bertahan sedikit lagi. Ah. Semua istirahat dulu, ya. Nanti kita cari makan sedikit, ya. Sepanjang jalan, lihat saja, penuh buah di badanmu. Rajin sedikit, lapar nggak akan mati. Tapi kalau keluar sendiri, jangan terlalu jauh di gunung ini. Banyak burung buas dan binatang ganas. Jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau keluar, ikut orang yang bawa senjata. Dengar tidak? Dengar, dengar. Erbao, Sanbao. Kalian tetap di sini saja. Kami pergi cari makan dulu. Ibu, aku ikut sama kamu. Ya, aku janji nggak akan lari-lari. Dengarkan, kamu dan Sanbao masih kecil. Tetap di sini saja, ya. Kalau ada waktu, mending belajar bersama guru. Mings, kamu sudah hafal 3 karakter yang aku ajarkan. Lihat, adikmu sekarang sudah bisa 1000 karakter. Ayo jalan, 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 jalan. Wah, kalian bawa banyak barang. Hari ini bawa banyak barang bagus. Satu desa, ikut aku. Li Erfang, kamu nggak malu? Ya, dulu makanan dirampas karena terpaksa. Sekarang di hutan banyak makanan. Orang rajin sudah kumpulkan banyak sayur liar. Kenapa kamu malah minta-minta ke orang? Satu desa, kita semua susah bersama. Kalau mau makan, ya cari sendiri. Kamu kan pincang. Kamu dan suamimu jalan-jalan saja. Mungkin bisa dapat buruan. Jangan tiap hari cuma ngintip dapur orang. Daging itu bisa masuk mangkukmu kalau cuma ngintip. Aku juga nggak minta ke kamu. Ini soal minta atau nggak. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Bilang ke Bibi, kalian dapat barang bagus dari mana? Bibi juga mau ikut. Urusanmu apa? Suamimu tadi bilang dapat banyak akar kudzu, kan? Kenapa nggak bilang ke kami di mana dapatnya? Kalau nggak bilang, ya sudah, siapa peduli? HMPH. Wan, jangan sampai dia bohongi kamu. Kita harus utamakan keluarga sendiri dulu untuk makan dan kebutuhan. Kalau kita sudah cukup stok makanannya, kalau masih ada sisa, baru kita bicarakan untuk dibagikan. Tante San, tenang saja. Aku tahu batasannya kok. Tante San, kamu memang belum benar-benar kenal Wan. Dia nempel dan licik banget. Lebih pintar dari monyet. Gak ada yang bisa ngebohongin dia. Kakak sulungku yang baik. Kok jadi galak banget sih? Kangen banget sama kakak yang dulu lembut dan sederhana. Kakak yang suka nyimpen makanan buat aku. Banyak banget ya. Belum selesai dipungut nih. Masih banyak di pohon. Nanti setelah Om San selesai anyam keranjang, baru kita pergi pungut lagi. Kacang kastanya ini memang gampang bikin kenyang. Tapi susah banget dikupasnya. Tapi ini jelas lebih baik daripada kelaparan. Setelah kita makan nanti, kita pergi pungut lagi ya. Mings, sejak kamu ikut aku sekolah, kamu terus pegang kitab San Zijing sampai sekarang. Sudah lama banget ya? Sudah ingat belum? Ingat kalimat batu giok yang tidak diasah. Lanjutannya tidak akan jadi barang berguna apa ya? Manusia pada dasarnya baik. Sifatnya sama, kebiasaannya berbeda. Kalau tidak diajar, sifatnya akan berubah. Tunggu dulu. Aku ngomongin yang batu giok yang tidak diasah. Lanjutannya apa ya? Guru, tunggu sebentar. Aku hampir hafal kok. Memelihara tapi tidak mengajar. Lanjutannya apa ya? Kesalahan ayah. Manusia pada dasarnya baik. Sifatnya sama, kebiasaannya berbeda. Kalau tidak diajar, sifatnya akan berubah. Cara mengajar itu adalah dengan tekun belajar. Kata-katanya, guru, tunggu sebentar. Aku hampir hafal kok. Sudah, jangan dihafal terus. Sanbao, ikut aku baca aja. Hahaha. Aku ketawa sampai mati deh. Baru pertama kali lihat guru kayak gini, speechless banget. Hahaha, lihat deh daging di wajah guru. Hahaha, sampai gemetaran semua.
Guru juga butuh muka, kakak sulung. Kakak kedua, kamu ketawa apa sih? Aduh, aku gak ketawa sama kamu kok. Kok gak lihat Om San dan Tante Sannya? Apa mereka pergi cari sayur liar ya? Aku juga gak tahu. Sejak sarapan tadi, mereka gak kelihatan. Lagi pula, sayur di sekitar sini juga sudah dipungut habis sama warga desa. Kalau mereka mau cari sayur liar, pasti harus cari ke tempat yang lebih dalam lagi. Dari sarapan sampai sekarang sudah hampir 3 jam. Tapi mereka masih belum muncul juga. Biasanya siapapun yang mau keluar rumah, mau pergi berapa lama, pasti bilang dulu ke keluarga. Tapi sekarang, mereka pergi tanpa bilang apa-apa dan hilang hampir 3 jam lamanya. Barang di rumah kita memang tidak banyak. Tapi cukup untuk makan kenyang sepanjang musim dingin. Apa perlu Om dan Tante diam-diam cari makan tanpa bilang ke kita? Iya, gimana kalau kita cari Om dan Tante dulu? Kasih tahu Mama juga. Mama, kita benar-benar nggak perlu cari Om dan Tante. Jangan khawatir, Om dan Tante pasti tahu batasnya. Benar, kok, nggak perlu cari mereka. Mereka udah keluar hampir 1 jam lebih. Di hutan pegunungan yang dalam begini, bikin khawatir aja. Aduh, kakak. Sudahlah, Om dan Tante bukan anak kecil. Mungkin ada hal yang bikin mereka terlambat. Kita tunggu sebentar lagi. Mau cari Om? Aku juga ikut ya. Om sudah datang. Kamu sudah pulang. Om dan Tante, kalian sudah kembali. Pergi juga nggak bilang dulu. Bikin kita khawatir setengah mati. Kami cuma jalan-jalan santai. Nggak kemana-mana. Dingin banget. Lagi pula di sekitar sini sudah kami jelajahi semua. Apalagi yang bisa dijelajahi. Kami cuma nemu satu tempat yang belum pernah dikunjungi. Jadi kami putar-putar di situ. Kakak, jangan tanya lagi ya. Aku mau cari Dokter Lee. Minum salep untuk radang dingin ini. Ayo, sini-sini. Warga desa semua, kita sudah cukup lama di sini. Persediaan juga sudah hampir lengkap. Mari kita lanjut jalan. Kepala desa, aku baru saja dari belakang gunung. Masih banyak pengungsi yang aku lihat. Sepertinya perang belum juga selesai. Sudah berapa lama ini? Pemerintah pusat masih peduli atau tidak? Kepala desa, kita harus bagaimana? Kita masih harus pergi. Ayo pergi. Terus berjalan, pasti ada tempat yang bisa jadi tempat tinggal mereka. Ayo. Tidak. Beberapa orang ikut aku ke kota kabupaten terdekat untuk cari info. Kita ikut kepala desa. Yang lain tunggu di kamar kosong sini sampai kita balik. Aku tanya kamu satu pertanyaan. Kalau kamu jawab dengan baik, sepiring daging ini aku kasih kamu makan. Mama kenapa? Ketahuan yang makan diam-diam. Dia pengungsi atau warga desa sini. Mama juga mau tanya itu. Kamu warga desa sini? Bukan. Kamu pengungsi dari tempat lain. Apakah masih ada orang lain di desa? Hanya aku dan adik perempuan. Ibu, bagi sedikit makanan untuknya. Mangkuk ini untukmu. Bawa adikmu ke sini. Makanan ini tidak cukup untuk kalian berdua. Kenapa diam saja? Kami tidak punya mangkuk ekstra untuk dagingmu. Aku akan pergi membawa adikmu ke sini. Lihat sepatumu sudah bolong. Tidak usah. Kakak Ning Yao, jangan takut. Kakak ada di sini. Anak-anak. Di rumah kami memang tidak ada piring dan sumpit lebih. Terpaksa kalian dan adikmu makan dari satu mangkuk ini saja. Setelah habis, akan kami beri lagi sampai kenyang. Terima kasih. Belum tanya nama kalian. Aku Ning Chuan, adikku Ning Yao. Kalian orang asli Liu. Bukan, kami melarikan diri dari Changzhou. Apakah kau tahu keadaan Changzhou sekarang?
Kota Changzhou sudah jatuh. Pemerintah pusat sudah tidak peduli lagi. Sekarang Changzhou dikuasai oleh bangsa asing. Semua keluarga kami tewas oleh tangan bangsa asing. Hanya aku dan adik yang beruntung lolos. Bangsa Yi akan menyerang Liu berikutnya. Rakyat Liu sudah lama menyebar melarikan diri. Guru, siapa Raja Daki sekarang? Kenapa diam saja menghadapi perang? Raja sebelumnya tiba-tiba meninggal. Tidak sempat membuat surat wasiat suksesi. Raja sekarang adalah putra mahkota satu-satunya. Jadi otomatis naik tahta. Tapi Raja sekarang malah sibuk dengan hal-hal duniawi. Tidak punya kemampuan memimpin negara. Kalau hanya masa damai sih tidak masalah. Tapi sekarang perang berkecamuk. Raja hanya memukul pejabat sipil. Tidak ada yang bisa bertempur. Bangsa asing sudah bergerak besar-besaran. Saat Raja sebelumnya masih hidup pasti sudah ada persiapan. Kenapa sekarang jadi kacau seperti ini? Sebenarnya Raja sebelumnya sangat menghargai putra kedua dari Selir Song. Raja sebelumnya meninggal mendadak, tidak sempat membuat surat wasiat. Sekarang permaisuri tua memanfaatkan kematian Raja. Mencari alasan mengasingkan seluruh keluarga Song ke Changzhou. Putra kedua hilang entah kemana. Sekarang permaisuri tua memegang kendali pemerintahan. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin keluarga Song memberontak, mengangkat putra kedua sebagai raja. Baru Daki mungkin bisa diselamatkan. Kalau tidak, kapan rakyat Daki bisa keluar dari penderitaan? Kupikir istri Song yang membeli resep kue dariku adalah ibu rumah tangga keluarga Song yang disebut guru tadi. Kota Changzhou jatuh. Tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Song sekarang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami baru sampai di kabupaten terdekat. Belum sampai dekat gerbang kota. Prajurit di tembok kota langsung menembak kami. Untungnya kami sangat cerdik sehingga bisa melarikan diri. Kalau tidak, kami semua pasti tewas. Kenapa prajurit itu tega bunuh warga sipil? Sepertinya prajurit sudah menyerah pada warga di luar kota. Kita cuma bisa cari jalan sendiri. Besok kita lanjut berangkat ke Zhuang. Katanya di sana mau menampung pengungsi seperti kita. Semua sudah kumpul. Sudah, kita berangkat. Liu Chuan. Terima kasih Tante atas kebaikannya. Ning Chuan pasti akan mengingatnya. Mana ada soal terima kasih. Ini cuma urusan kebetulan lewat saja. Zaman sekarang ini, kalian berdua anak-anak bisa bertahan sampai sekarang itu tidak mudah. Kalau sudah berjodoh bertemu, ya kita jalan bareng saja, ya. Warga kampung semua. Ayo keluarkan surat keterangan kependudukan kalian. Kita mau masuk kota sekarang. Kami warga desa Qinghe, Kabupaten Pingan, Changzhou. Total ada 22 kepala keluarga, 106 jiwa, ini dari desa tetangga Qingkuan. Tuan Cendikiawan. Biar saya lihat surat tugasmu. Siapa yang Cendikiawan? Saya ini. Tolong tunjukkan surat cendikiawanmu. Cendikiawan dapat bantuan tertentu. Kami harus daftar dulu datanya. Ning Chuan, mana surat keterangan kependudukanmu? Surat saya ada di ayah saya. Waktu kejadian tidak sempat ambil. Coba tanya prajuritnya. Bisa bantu buatkan yang baru tidak? Kasusmu pasti bukan satu-satunya. Mereka pasti akan pertimbangkan dengan bijak. Di rumah cuma saya dan adik perempuan yang selamat. Keluarga lain semua tewas di tangan suku lain. Surat keterangan juga tidak bisa dibawa. Jangan khawatir, kami tidak akan menyulitkanmu. Membuat surat keterangan baru, perlu pemeriksaan dan tanya-tanya dengan teliti. Akan memakan waktu sedikit. Aku juga nggak tahu kepala desa baru ini gimana orangnya. Kita semua kan orang luar. Apa dia bakal beda perlakuan sama kita? Iya ya. Dulu selalu takut nggak bakal hidup sampai dapat tempat tinggal. Sekarang sudah dapat malah takut nggak bisa hidup enak. Ya namanya juga jauh dari kampung halaman. Mana ada semua hal berjalan mulus. Bisa sesuai harapan semua. Aku juga belum terbiasa untuk sementara waktu. Kalau orang lain jadi kepala desa. Kalau kepala desa tetap dari orang kita sendiri. Pasti lebih baik. Aduh, kalau bisa ganti kepala desa pasti lebih bagus. Kita usulkan saja Anda jadi kepala desa. Biar Anda jadi kepala selama puluhan tahun saja. Kami semua mengandalkan Anda untuk mengurusnya. Kata-kata ini cuma bisa diucapkan di sini. Tapi ngomongnya jangan sembarangan.
Kita ini orang baru di sini, belum kenal lingkungan. Jangan sampai bikin masalah. Para om dan tante sekalian, mending kita dengar kata kepala desa saja. Yang penting di hati kita ada kepala desa. Pikirkan yang baik-baik saja. Kalau kepala desa baru itu orang yang adil. Meski tidak, dia juga nggak berani terang-terangan menindas kita. Haha, ini dia kepala desa-desa Changhe, iya. Kamu yang jadi pemimpin mereka. Ah, ternyata aku kepala desa mereka. Sekarang semua urusan ada di tanganmu, semua keputusan ada padamu. Aku memang kepala desa barumu. Luo Renhai, ikut aku. Ah, baik. Di desa ini, tidak ada rumah kosong lagi. Ini tanah yang dibagi buat kalian bangun rumah. Kalau kalian punya uang, bangun rumah saja. Kalau nggak punya uang, bangun gubuk seadanya saja untuk tinggal. Kepala Desa Luo. Tanah ini memang kurang cocok buat bangun rumah. Bisa ada tempat buat menampung kalian para pengungsi. Sudah cukup baik, kalian masih pilih-pilih. Di kota kan kondisinya lebih baik, kalian beli rumah di kota saja. Toh tanah sudah dibagi. Mau bangun rumah atau tidak, terserah kalian. Kepala Desa Luo, jangan bilang tanah ini nggak bisa dibangun. Kita orang banyak. Tapi tetap nggak cukup untuk tinggal. Tanah yang bagus di desa itu, kenapa nggak boleh kita bangun rumah di situ? Sebenarnya maksudmu apa? Tanah itu sudah ada yang tinggal. Kalau sudah ada yang tinggal, kenapa nggak bangun rumah? Ada berapa orang? Kenapa? Kamu kepala desa, aku kepala desa. Kalau kalian nggak puas, ya balik saja ke Changsu kalian. Aduh. Kalian ini rakyat jelata. Nanti kita usir kalian semua dari desa Changhe. HMPH. Waktu baru masuk kota, kami sudah ke kantor bupati untuk ambil subsidi. Bahkan dapat persetujuan 10 musawah bagus. Ditambah 5 musawah sedang. Juga 1 rumah besar. Kalau memang mau usir kami cuma bisa ke kantor kabupaten untuk ubah sertifikat tanah lagi. Kalau pejabat tanya, kami cuma bisa jujur. Ini subsidi yang diberikan pejabat kepada kami. Katanya kalau ada kemampuan, biarkan aku membuka sekolah swasta. Membantu kampung. Kalau kepala desa tidak mengizinkan kami menetap di sini, kami hanya bisa melapor ke pemerintah. Dan mencari tempat lain. Jangan. Ini semua salah paham. Semua salah paham. Aku akan bawa kalian memilih pondasi tanah lagi. Tidak perlu, tanah yang ditunjuk kepala desa kami sudah sangat bagus. Luas dan terang. Sangat cocok untuk pondasi. Tuan Sarjana punya mata yang tajam. Baiklah, sudah diputuskan. Kalian atur dulu tempatnya. Aku akan urus pendaftaran ulang di tempat kalian. Tentu saja sangat baik. Tidak tahu rumahku di mana ya? Rumah itu satu-satunya rumah bata biru dan genteng di desa. Sejak Tuan Sarjana sebelumnya pindah. Rumah itu diambil alih pemerintah. Aku juga dulu membuka paksa pintunya bersama keluarga, dan menguncinya dari dalam. Cucu-cucu lahir di rumah itu. Berharap bisa ikut hoki. Tuan Sarjana, boleh tanya sebentar? Rumah itu ya, sudah lama tidak ada yang tinggal. Perlu diperbaiki dengan baik. Bolehkah aku cari orang untuk memperbaikinya dulu? Baru pindah tinggal di sana. Kami banyak orang, butuh kamu atur orang buat perbaikan. Tidak ada rumah tinggal. Apa kami harus biarkan Tuan Sarjana tidur di jalanan? Sekarang musim semi, masih dingin. Kalau Tuan Sarjana sampai kedinginan dan celaka, kamu sanggup tanggung jawab. Hahaha. Bukan maksud itu. Aku akan atur tempat tinggal untuk Tuan Sarjana. Perlu beberapa hari, nanti bisa masuk rumah. Tidak perlu, rumah kami sendiri. Kami yang akan memperbaiki sendiri. Mohon kepala desa cepat tunjukkan jalan. Tuan Sarjana. Mohon maaf.
Sejujurnya, rumah itu masih dihuni. Keluargaku harus pindah. Tidak bisa pindah dalam waktu singkat. Bagaimana kalau kami ganti rumah lain untukmu? Aku benar-benar tahu sekarang, apa itu benar-benar merebut tempat orang. Pemilik aslinya sudah di depan pintu, tapi masih berani mengusir orang keluar. Aduh, sungguh dikira lama tinggal berarti punya sendiri. Cepatlah pindah sebelum Tuan Sarjana marah. Pindahlah. Apa harus pejabat yang suruh kalian? Siapa yang ribut di depan rumah saya? Gatal ya? Kakek tua, kenapa kamu bawa mereka sampai depan pintu rumah? Cepat bawa pergi. Jangan kotorin halaman rumah saya. Jangan sok-sokan ngedipin mata ke siapa-siapa. Cepat bawa mereka pergi. Diam kamu. Ini guru baru, Tuan Muda. Rumah ini milik orang lain. Apa maksudnya miliknya? Saya sudah tinggal di sini lebih dari 10 tahun. Ini rumah saya. Jangan terus-terusan kena pukul. Hei, kalian. Biarkan laki-laki mereka yang urus. Kita cukup menjahit saja. Kalian masih ada aturan hukum nggak sih? Saya mau lapor polisi. Kalian masuk rumah orang seenaknya. Merusak barang. Saya nggak akan biarin kalian begitu saja. Lapor polisi? Lucu banget. Polisi datang belum tentu siapa yang ditangkap. Maaf, itu salah kami. Nggak seharusnya kami merebut tempat orang. Nggak seharusnya menyinggung Tuan Guru. Maaf. Nanti saya akan bereskan mereka dengan baik. Kalian jangan sampai lapor polisi ya. Bukannya rumah ini milik kepala desa Luo. Dia siapa sampai bisa tinggal di rumah sebagus ini? Rumah ini milik pemerintah. Sekarang sudah diputuskan jadi milik Tuan Guru kami. Dia membongkar kunci dan masuk paksa selama ini. Itu melanggar hukum. Saya bilang kan, kepala desa Luo orangnya keras. Mana mungkin dia diam saja kalau barangnya dirusak. Oh, lihat jelas, ini bukan rumahnya. Aduh. Saya pergi sendiri. Saya pergi sendiri. Seharusnya keluarga ribut ini sudah diusir dari dulu. Dulu sering meremehkan kita. Nggak tahu sombongnya buat apa. Warga desa semua, di dalam rumah ini banyak kamar juga. Kita bereskan dan rapatkan. Ini tempat yang bagus buat berteduh dari hujan dan angin. Terima kasih Tuan Guru sudah memberi kami tempat berteduh. Nanti kalau rumah sudah selesai dibangun, kami langsung pindah. Pasti tidak akan mengganggu Anda. Ah, nggak usah bilang mengganggu. Kita kan tetangga satu desa. Kenapa kalian nggak mau tinggal di sini? Dulu waktu perang, Changzhou berbahaya. Kami benar-benar khawatir sama Anda. Setiap hari ngajak Anda tinggal bersama. Sudah merepotkan Anda banyak waktu. Sekarang sudah dapat tempat tinggal yang aman. Tidak perlu lagi mengungsi. Tentu saja harus mulai membangun rumah. Aduh, kalau kalian pindah keluar. Rumah sebesar ini. Kalau saya sampai terluka atau cedera bagaimana? Nanti sudah panggil langit pun tak akan didengar. Panggil bumi pun tak akan menanggapi. Ming Ze dan Ming Tao pasti akan cari guru lain. Pak Guru memang begitu. Kalau tidak rela ya tidak usah. Kenapa harus pakai kami sebagai alasan? Kami tiap hari datang ke sini belajar. Kok bisa tidak didengar? Ini jadi bagaimana dong? Kalian ya tinggal saja di rumah ini. Rumah sebesar ini, tulang tua saya ini. Sungguh sulit diurus. Lagi pula saya juga tidak punya kerabat. Setelah 100 tahun, rumah ini akan saya berikan untuk kalian. Tidak bisa. Itu namanya memanfaatkan Anda. Bagaimana bisa disebut memanfaatkan? Dengan kemampuan yang Wan si gadis kecil, bahkan kalau punya 10 rumah seperti ini, dia juga mampu membelinya. Benar kan? Apalagi saya hanya punya satu ini. Ming Tao dan Ming Ze juga sudah menyajikan teh untuk saya. Saya anggap mereka seperti keluarga sendiri. Sedang saya didik. Kalau bukan untuk mereka, untuk siapa lagi? Ternyata keanehan saya. Pak Li sudah lama menyadarinya. Saya bisa menipu Yang Fen dan keluarga Lin, tapi tidak bisa menipu Pak Guru yang cerdas. Nak, pegang baik-baik. Semua harta saya ada di sini. Ibu, kalau kamu merasa obat kami tidak bagus, ya beli saja pakai uang. Aku punya uang, kamu lupa. Ibu, kalau kamu merasa obat kami tidak bagus, ya beli saja pakai uang. Aku punya uang, kamu lupa. Benar kan? Kalau bisa beli dengan gratis, kan lebih baik.
Ah, Pak Guru, kami tidak bisa begitu saja ambil barang Anda. Kalau tidak, saya benar-benar tidak enak hati. Aduh, ya sudah. Kalau memang kalian mau beli dari saya, supaya kalian merasa lega di hati. Sudah lega. Nak, pegang ini ya. Jaga baik-baik ya. Ini uang hasil jual rumah dan tanah saya. Berputar-putar akhirnya kembali ke tangan saya juga. Sudah saya duga akan seperti ini. Ibu, aku ingin ke kota lihat ada bisnis apa yang bisa dijalankan. Keluarga kita memang tidak kekurangan makan dan minum, tapi cuma keluar tanpa masuk. Pasti menimbulkan kecurigaan orang. Kita tidak begitu mengenal Jianzhou. Kita juga pengungsi yang kabur dari Changzhou. Satu desa Changhe saja sudah begitu tertutup, apalagi di kota. Apalagi di kota. Mama, aku tahu batasannya kok. Aku juga bukan sengaja cari masalah. Lagi pula siapa yang berani bully aku? Aku suruh paman bertiga ikut aku pergi. Paman juga mau manfaatin waktu sepi di ladang buat cari kerja di kota. Ya sudah, oke, Mama, aku juga mau ikut. Tidak boleh, kamu sudah 13 tahun. Sudah waktunya buat urusan jodoh. Harus belajar jahit menjahit sama aku dulu. Ayo, paman berangkat. Kita pergi ke kota bareng. Sudah bilang ke Mama. Dia sudah setuju baru aku berani datang. Kalian mau masuk kota? Bawa aku juga dong. Aku juga mau kerja di kota. Biaya bangun rumah kita semua pinjam dari keluargamu. Harus kerja dulu biar bisa bayar utangnya. Kamu serahkan dulu adikmu ke Mama aku jaga. Pak pemilik toko, jangan khawatir soal tenaga kerja. Aku dan keponakan sulungku sama-sama kuat. Bisa dipakai sesuka hati. Kamu bisa, dia tidak. Dia sudah kurus kering seperti tulang. Bisa apa coba? Paman, kamu simpan saja. Kesempatan tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh dilewatkan. Kalau begitu kalian jalan-jalan di sekitar dulu. Nanti setelah aku selesai kerja, aku datang menjemput kalian. Paman aku sudah lebih dari 20 tahun. Tentu lebih kuat dan besar dari kamu. Kamu masih kecil. Nanti 2 tahun lagi pasti tumbuh besar lagi. Kalau nanti tidak mau, ikut kami jual kue saja ya. Aku akan beri kamu upah. Aku merasa sangat tidak berguna, membuat ayah dan ibu malu. Kalau tidak ada kamu yang bantu aku mungkin sulit bertahan hidup. Kamu pikir mereka bagaimana? Mereka sangat menyedihkan, tidak punya tempat tinggal tetap, tidak punya rumah. Tidak. Aku pikir mereka memang pantas dapat itu. Kamu lihat baik-baik, apakah mereka semua sehat dan kuat? Beberapa bahkan lebih besar dan kuat dari kamu. Mereka kebanyakan juga pengungsi dari berbagai daerah. Tapi waktu kita masuk kota, pemerintah jelas sudah atur tempat tinggal dan tanah. Bahkan di tempat terpencil seperti desa Changhe, Luorenhai hanya berani menunda soal tanah. Tidak berani tidak membagikan. Tapi lihat mereka. Begitu mereka berlutut di tempat ramai di kota, pasti ada orang baik hati yang kasih uang. Tidak perlu kerja keras. Tidak perlu kerja kasar. Seharian cuma bawa mangkuk bolong keliling, sudah bisa makan kenyang. Kamu mau lakukan hal seperti itu, aku tidak akan mengkhianatimu. Karena kamu ingin hidup baik dengan usaha sendiri. Kamu tidak membuat siapapun malu. Hanya dengan itu saja, kamu sudah lebih mulia dari mereka. Perilaku mereka hanya akan membuat pemerintah Jianzhou kecewa. Kalau semakin banyak, sampai jadi besar, pemerintah pasti akan turun tangan. Keluargaku dulu berdagang kue. Ibuku khawatir aku masuk kota sendirian. Dengan kamu ikut dengannya, jadi agak tenang sedikit. Paman ketigaku dulu bantu keluarga kami ngumpulin telur ayam. Upahnya 100 wen sehari. Kamu dapat 80 wen sehari. Bagaimana kalau aku yang kerjakan? Jenderal Zhao ada perintah penting. Apa yang terjadi dengan para pengemis itu? Mereka pengungsi yang baru masuk kota, sebenarnya mau menetap di desa sekitar. Tapi mereka tidak mau, jumlahnya makin banyak. Beritahu mereka. Yang tidak mau menetap di desa, harus daftar ke tentara pemerintah. Setelah daftar, usir dari Jianzhou, tidak boleh masuk lagi selamanya. Ya.
Paman ketiga. Kenapa kamu sering mengeluh terus? Sekarang sebagian besar pengungsi sudah punya tempat tinggal. Di kota banyak tenaga kerja cari pekerjaan. Nanti kalau aku mau cari kerja lagi, kayaknya susah deh. Paman ketiga bantu aku angkat telur di desa. Sekalian tanam sedikit tanaman. Upah tetap seperti biasa. Wan mau terus bikin kue ya? Iya. Tapi selera orang Jiangsu beda dengan Changsu. Tidak sama, aku lihat orang Jiangsu lebih suka rasa yang kuat. Meskipun beda. Untuk kue-kue seperti ini hampir sama saja. Disimpan dimanapun tetap barang berharga. Kue yang dibuat dari bahan itu pasti laku. Nanti aku kasih kamu bibit lagi. Kamu ajak orang desa tanam bersama. Bisa bantu cari nafkah buat semua. Baik, ayo pergi. Ning Yao. Mana Ning Yao? Ning Yao sudah tidur. Oh. Aku bawa kue. Enak tidak? Enak. Aku belum pernah makan kue seenak ini. Besok aku mau masuk kota jual kue. Kamu tidak masalah kan? Tidak masalah. Ini untuk Yao Yao. Gadis kecil, kamu cari siapa? Aku cari pemilik toko kalian ada sedikit urusan. Mau kasih sesuatu. Baiklah, pemilik toko. Ada cewek kecil yang nyari kamu. Katanya mau ngasih kamu sesuatu. Pak, ini kue buatan keluarga saya. Coba deh. Saya jamin rasanya unik banget. Pak, ini kue buatan keluarga saya. Coba deh. Saya jamin rasanya unik banget. Hehe, enak banget ya. Lumayan nih. Katain aja, harganya berapa? Kue kami ini satu-satunya di seluruh Jiangsu. Bahannya mahal dan berkualitas. Pasti Pak, kamu juga bisa ngerasain bedanya. Kami baru masuk ke Jiangsu. Soal harga, tentu kami lihat harga toko kue lokal. 30 yen per porsi. Itu sih masuk akal, tapi kue kamu dijual eceran. Jadi nggak perlu bayar sewa toko. Soal harga, tentu nggak bisa dibandingin sama toko kue di luar sana. Meski begitu, cari-cari ke semua toko di sekitar sini. Belum tentu ada yang mirip sama kue keluarga saya. Kami memang jual keunikan. Tapi saya sama Pak, kita klik banget. Gimana kalau harganya 28 yen aja? Deal, tapi kue kamu memang unik. Tapi ada nggak yang pernah beli? Saya nggak tahu pasarnya gimana. Saya beli dulu satu toples buat coba. Tentu saja. Pak, saya boleh tahu nama kamu siapa? Siapa tahu nanti kita masih butuh kontak. Nama saya Liu, satu karakter, Neng. Pak Liu, ya. Kalau saya ada makanan baru yang unik, akan saya cari kamu lagi. Oke, kirim aja kapan-kapan. Ayah itu Ning Chuan. Saya lihat sendiri, memang dia. Jadi kenapa? Kalau sudah ketemu Ning Zeng terakhir kali, saya pasti akan jaga dia. Sekarang dia di wilayahmu. Harus dijaga baik-baik. Ayah, kamu kok ribet banget sih? Dia kan anaknya Ning Zeng, pasti nggak lemah banget. Lihat deh, di samping dia ada cewek kecil juga. Masuk aja tanya mereka mau ngapain ke sini. Wen. Lihat deh. Udah cukup gede kayak gini kan? Bau kue ini juga enak banget. Memang kayak gini. Wangi banget, Om San. Kamu keren banget. Om San, kamu datang pas banget. Banyak banget cara masak daun bawang putih. Misalnya tumis daun bawang sama daging asap. Tumis daun bawang sama irisan daging empuk. Tumis daun bawang sama telur. Hehe, semua enak banget deh. Baik, aku akan segera mengerjakannya. Nanti aku sisakan lebih banyak untukmu. Setelah kamu makan, bawa sedikit untuk adik ipar ya. Baik, kakak ipar. Ing Chuan, kamu sudah datang. Semuanya sudah terjual. Iya, semuanya sudah terjual ke King Feng Lou. Ayo duduk dulu sebentar. Siap-siap makan. Oke. Paman tiga,
Selain daun bawang putih, masih ada apa lagi? Banyak yang sudah tumbuh, tapi yang ini paling besar dan kuat. Aku cabut beberapa bawang putih untuk kamu lihat. Oh, daun bawang kecil ini juga bisa dimakannya. Aku kira karena tumbuhnya pendek, kupikir itu gulma saja. Jadi aku cabut beberapa dan bawa ke sini. Mau tanya kamu? Daun bawang memang tumbuh seperti ini, tapi tidak perlu dicabut sampai akarnya. Cukup dipatahkan saja. Tarik beberapa daunnya sudah cukup. Dengan begitu masih bisa tumbuh daun bawang lagi. Jadi kalau mau makan lain kali, tinggal petik beberapa daun saja. Semua tanaman ini adalah harta. Kita harus tanam lebih banyak benih. Nanti bisa dibagi ke warga untuk ditanam bersama. Meskipun aku punya banyak benih di ruang penyimpanan, tapi tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Sekarang sudah tumbuh. Benih tinggal soal waktu saja. Apapun masakanmu, potong sedikit dan masukkan saat memasak. Rasanya akan jadi lebih harum. Baik. Paman 3 dapat 5 MU tanah. Keluargaku punya 6 MU. Totalnya 11 MU. Tapi tanah ini disewa dari pemerintah. Kita termasuk petani penyewa. Hasilnya juga sudah ditentukan. Tidak bisa kita putuskan sendiri. Harus dibeli sendiri. Paman 3, aku pinjamkan uang untukmu. Nanti kamu beli tanah 5 MU itu. Wan, tunggu Paman 3 sudah punya uang baru beli. Oke. Paman 3, jangan khawatir. Keluargaku punya usaha restoran dan kue di kota. Pemasukan stabil, tidak kekurangan uang. Baik, nanti aku tanya kepala desa dulu. Pengelola Liu, aku bawa barang bagus lagi untukmu. Aku yang akan urus. Kalian duduk dulu saja ya. Kali ini aku bawa permainan catur baru untuk kalian coba. Oh, catur besar ini cuma kita yang punya. Sayangnya beberapa sayur di ladang belum matang. Jadi aku ambil dari ruang penyimpanan dulu untuk promosi. Ini sayur liar yang kalian petik. Iya, rahasiakan dulu ya. Pinjam dapur dan koki di lantai 9 sebentar. Nanti kita bahas detailnya lagi. Aku tidak jago masak, apalagi mengatur api masakan. Saya cuma bisa masak masakan rumahan saja. Ada kokoki dari rumah makan. Saya cuma perlu kasih arahan sedikit saja. Silakan. Pak pemilik toko, ini rasa apa ya? Kalian lagi buat menu baru ya? Dari baunya sih memang unik banget. Bawain 1 porsi biar saya coba. Maaf ya maaf. Dapur lagi nyoba resep baru, jumlahnya nggak banyak. Saya cek dulu ada yang lebih nggak ya? Rasanya enak banget ini. Pak pemilik, enak nggak? Enak. Ini pakai bumbu apa saja? Ini bawang putih. Ada juga daun bawang, batang bawang putih, dan siung bawang. 3 bentuknya semua bisa dimakan. Ini cabai. Jenisnya banyak banget. Cabai buah, cabai kecil, cabai rawit, dan lain-lain. Tiap jenis punya rasa khas sendiri. Pedasnya juga beda-beda. Ini tomat. Bisa dimakan langsung seperti buah. Bisa juga dimasak. Sedang buat telur orak-arik tomat. Segera siap. Nggak usah ngomong dulu deh. Semua bahan ini saya mau sebanyak mungkin. Buat beberapa porsi lebih banyak dari beberapa menu ini. Kirim ke ruang utama dan ruang VIP lantai 2. Biar semua pelanggan bisa coba yang baru. Baiklah. Nak, bahan ini luar biasa banget. Kasih harga dong. Pak Liu, saya jujur ya. Semua bahan ini ditanam sama warga kampung kami. Ada sekitar 100-an MU. Tapi di sini nggak butuh sebanyak itu. Di lahan kebun sayur. Sebelumnya demi jaga kepentingan warga. Kami jual ke orang lain. Sebagai pebisnis, saya tentu ingin semua bahan bagus ada di King Feng Lou, supaya nggak ada yang bersaing dengan kita. Tapi memang kami nggak butuh sebanyak itu, kecuali nanti pemilik buka beberapa rumah makan lagi. Pak pemilik juga nggak perlu khawatir. Anda pelanggan lama kami. Pasti kami akan cari cara untuk Anda. Oh, cara apa? Dari semua bahan ini, cabai adalah yang paling penting. Anda bisa monopoli cabai di sini selama setahun. Cabai kering bisa disimpan lama. Selama itu Anda bisa jauh meninggalkan rumah makan lain. Koki hotel lebih profesional dari saya. Bahan ini bisa dibuat apa saja. Nggak lama lagi, mereka pasti bisa coba-coba resep. Nanti jadi menu khas King Feng Lou deh. Hebat sekali, sangat hebat. Hebat sekali, sangat hebat.
Sayur lainnya tidak akan kami jual langsung ke rumah makan lain. Akan kami beri waktu cukup untuk King Fenglou menjauhkan diri. Deal. Jadi saya ambil dulu 30 jin untuk tiap jenis. Nanti beberapa hari lagi lihat situasi baru tentukan lagi. Kita sepakati dulu ya. Cabai ini selama setahun tidak boleh dijual ke orang lain. Kalau King Fenglou tidak habis, semua dikeringkan dan dikirim ke saya. Baiklah. Rumah makan hari ini tidak punya uang sebanyak itu. Harus ke bank dulu ambil uangnya. Besok datang lagi tanda tangan kontrak. Bagaimana? Kenapa harus tanda tangan besok, Pak Pengelola? Tapi khawatir apa? Bukan khawatir, tapi memang rumah makan tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi ini transaksi sebesar ini. Harus beritahu pemilik utama dulu. Kalau begitu kami datang lagi besok saja. Kepala desa, sudah terjual. Gadis Ma, apa yang sudah terjual? Cabai yang kita tanam sudah terjual semua. King Fenglou sudah pesan cabai kita untuk setahun penuh. Benarkah? Sayur lainnya juga mereka mau. Wah, Bagus sekali, aku sudah sepakat dengan King Fenglou. King Fenglou menang 1.200 tael perak. Pesan cabai kita untuk setahun penuh. Besok aku bisa tanda tangan kontrak dan dapat uangnya. Nanti uangnya akan kubagikan ke paman-paman kalian. Juga untuk beli tanah. Kamu bilang apa? Kamu bagi semua 1.200 tael perak itu ke kami. Iya, Itu tidak benar, lihat sayur ini. Kamu yang suruh kami tanam. Sayur ini juga kamu yang beri kami. Pembelinya juga kamu yang cari. Kamu bagi semua 1.200 tael perak itu ke kami. Aduh, tidak. Tidak bisa, tidak bisa. kepala desa, tenang saja. Aku tidak akan rugi. Aku masih berharap bisa beli rumah besar di kota. Gadis, bos bilang mau tanda tangan kontrak langsung denganmu. Kalian ikut aku. Bos sepertinya sangat menghargai urusan ini. Aku penasaran, dari mana kalian dapat barang-barang baru ini? Tahun lalu untuk menghindari bencana es, seluruh desa kami sempat tinggal di pegunungan dalam waktu tertentu. Semua ini benih yang dibawa dari pegunungan. Soal detailnya, aku sudah dengar dari Liu Neng. Hanya sedikit saja, paket cabai setahun ini tidak ada jumlah pasti. Tidak ada, kami bisa sesuaikan jumlah tanam sesuai kebutuhan kalian. Bisa ditambah atau dikurangi. Dan yang paling penting bukan jumlahnya, melainkan monopoli. Cabai tahun ini hanya ada di King Fenglou. Saya rasa ini yang paling penting. Baiklah, tanda tangani kontraknya. Ini ada tinta capnya. Kalau kamu tidak bisa menulis, menekan cap jari juga bisa. Kamu bisa baca tulis. Di rumah ada seorang sesepuh yang lulusan Siucai. Tuan rumah ikut belajar beberapa huruf darinya. Nak, mulai sekarang kita teman ya. Kalau ada apa-apa, langsung cari saya saja. Nak, kamu bisa antar saya ke ladang lihat-lihat. Tentu saja, sebagai pelanggan utama cabai di sini, punya hak untuk inspeksi. Nak, nanti kita sering berurusan kok. Panggil saya Mas Yang saja. Inspeksi selesai. Apa yang kamu bilang benar, tapi baru saja saya lihat beberapa gubuk itu buat apa. Warga takut tanaman ada masalah. Jadi bikin gubuk berjaga di ladang. Kenapa kalian tidak tanam sayur bareng penduduk lokal? Saya tidak bermaksud lain, tapi kalau kalian terus jaga ladang sendiri, lama-lama, jarak dengan penduduk lokal makin besar, bisa-bisa terjadi masalah. Penduduk lokal sangat curiga sama kita. Sangat eksklusif. Waktu kita baru datang, sering terjadi cekcok. Sekarang hubungan agak membaik. Kalau mau mereka ikut menanam, sekarang harus buat mereka lihat untung dulu. Tahun ini panen, warga dapat untung. Pasti ada yang minta ikut menanam. Kentang punya banyak kelebihan, tapi yang paling penting dan berguna, produksinya sangat tinggi. Sama seperti ubi jalar, bisa jadi makanan pokok, dan cara makannya lebih beragam. Saya yakin Mas yang paham maknanya. Kalau penduduk lokal mau tanam, kami juga mau ajari caranya. Nak, kamu memang pintar dan menyenangkan. Urusan desa kalian saya tidak bisa ikut campur banyak. Kamu juga tahu harus bagaimana. Tapi kentang memang barang paling berharga sekarang.
Nanti saya laporkan ke atas, biar petani swasta dari berbagai daerah datang belajar cara tanam. Hanya saja belum tahu ada benih cukup atau tidak, untuk dibagikan ke berbagai daerah. Saat ini hasil panen sekitar 4.000 jin per MU. Sudah tanam selama 20 tahun. Satu kentang bisa ditinggalkan beberapa bekas mata tunas. Seharusnya memang kentang. Cara tanam kentang mudah. Satu kentang bisa dipotong jadi beberapa bagian. Cukup untuk benih tanam. Kami dari kota Lu menjaga Jianzhu, tidak cocok sama sekali dengan nenek tua di istana. Pangeran tertua naik tahta jadi kaisar. Jianzhu terus dalam kesulitan berat. Gaji tentara semua ditanggung sendiri oleh keluarga Lu. Persediaan makanan dari istana jangan harap dapat. Beberapa tahun ini suku asing makin sering bergerak. Kadang-kadang pasti ada pertempuran. Keluarga Lu sudah habis-habisan. Nenek tua itu cuma tunggu keluarga Lu nggak kuat lagi, biar bisa beresin kita. Sekarang Jianzhu kedatangan banyak warga, ditambah kentang yang hasilnya melimpah. Nanti nggak perlu khawatir soal persediaan makanan lagi. Kalau kentang itu benar seperti yang kamu bilang, berarti sudah menyelesaikan masalah paling sulit di Jianzhu. Kamu tinggal tunggu penghargaan saja. Lu yang bukan pedagang biasa. Aku lihat dia pakai kain sutra bagus. Sepertinya bukan orang kaya biasa. Dia putra Lu Yuan, adipati negara. Ayahnya jenderal besar. Dia jenderal muda. Kamu tahu dari mana? Aku bukan pengungsi biasa. Ayahku Ning Zheng. Pernah juga jenderal besar. Waktu itu tidak lapor identitas. Memang benar nakal. Makanya Lu yang cuma pedagang. Bisa bicara soal laporan penghargaan dan lain-lain. Jadi punya sandaran besar juga. Apa? Tidak ada apa-apa. Tolong antar uang ini ke rumah kepala desa. Suruh kepala desa bagi ke warga. Baik, Pak Pengelola. Kamu kenal orang yang bisa dipercaya. Aku mau beli properti di kota. Gampang, Xiao Zhao. Hehehe. Kamu cari di Gang Yongkang Utara kota. Wang Dazu bilang kalau ada urusan cari dia. Oke deh. Tunggu sebentar, segera datang. Pak Wang kenalin kamu sama bisnis. Dia temanku. Kamu harus layani dengan baik, jangan nipu dia. Ngomong apa sih? Aku ini pedagang licik yang suka nipu. Mau beli apa, Tuan? Kamu tanya orang yang salah, yang mau beli itu keponakanku. Maaf, Mbak, mau beli apa? Aku mau beli sebuah rumah. Selain itu juga sebuah toko. Tidak tahu Om Dashu ada yang cocok tidak? Mbak, kamu cari orang yang tepat. Sekarang, aku kebetulan punya rumah dan toko yang mau dijual. Tapi harganya tidak murah. Kalau tidak ada 2 atau 300 tael perak, tidak bisa dapat. Tolong Om Dashu bawa kami lihat-lihat. Kalau cocok, hari ini kita harus putuskan. Baiklah. Rumah ini dulunya ditempati sepasang suami istri tua. Saya juga kenal mereka. Anak mereka sudah sukses, jadi mereka ikut pindah ke ibu kota. Rumah ini saya bantu jualkan untuk mereka. Rumah ini harganya berapa? Kalau kalian bisa menjaga pohon ginkgo ini dengan baik, saya tidak akan sembarangan menebangnya. Saya jual 350 tael kepada kalian. Kalau bukan karena Pak Liu yang mengenalkan, mungkin saya juga tidak akan membawa kalian ke sini. Om Dayo, tenang saja. Kalau saya sudah bertekad membeli, pasti akan saya urus sesuai yang kamu bilang. Saya juga memang sangat suka pohon ginkgo ini. Pasti akan saya rawat dengan baik. Kalau begitu, harganya bisa kita nego. 300 tael saya jual ke kamu. Pasangan tua itu menjual rumah ini, karena mereka ingin ada yang merawat pohon ginkgo ini dengan baik. Jadi harga tidak terlalu mereka tuntut. Terima kasih Om Daju. Uangnya bisa saya bayar sekarang juga. Berapa lama prosesnya? Saya ada kenalan di kantor kabupaten. Paling lambat 3 hari selesai. Kalau kalian buru-buru, malam ini juga bisa langsung tinggal di sini. Bagian belakang adalah pekarangan rumah. Bisa untuk tempat tinggal. Bagian depan adalah toko. Bisa untuk berjualan. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. 300 tael apakah terlalu mahal? Itu tergantung seberapa besar rumahnya. Apakah sepadan dengan 300 tael itu? Kenapa Ning Chuan datang tapi tidak masuk? Saya ada urusan dengan Yang Wan. Oh. Kalau ada apa-apa bilang saja ke saya. Saya sudah bilang siapa saya sebelumnya. Terus waktu saya antar makanan di King Feng Lou, saya lihat Lu Yang dan ayahnya. Jadi kalian kakak beradik mau bergabung dengan Pangeran Dingguo.
Bukan bergabung. Ayah saya Ning Zheng. Dia adalah jenderal besar. Saya sebagai anak jenderal besar, tidak bisa hanya diam tenang saat negara sedang dalam bahaya. Jadi saya mau bicara dengan kamu. Saya mau masuk tentara. Tapi adik saya, mungkin perlu tinggal di rumahmu agak lama. Kamu tenang saja. Ning Yao juga adik saya. Dia tinggal di rumah kami dan akan kami rawat dengan baik. Pasti akan kami buat gemuk dan sehat. Lalu kakakmu. Bisa tidak jangan buru-buru menikah dulu. Ning Chuan, jangan-jangan kamu suka sama kakakku ya? HM. Aku memang agak lambat paham. Aku akan bilang ke ibuku. Tapi kamu harus berprestasi di militer dulu. Tapi jangan buat kakakku menunggu terlalu lama. Kamu juga tahu dia sudah 13 tahun. Aku paham kok. Letnan Jenderal Lu. Bos Yang, kita nggak perlu formal-formal. Kita akan kembali ke istana. Jiansu sebagai titik awal pertama. Kita perlu pasokan beras untuk tentara. Kita harus bicara baik-baik. Kalau memang untuk rakyat menggulingkan pemerintahan yang korup, aku nggak mungkin ambil uang dari tentara. Sebagai warga negara Daki, aku nggak bisa ke medan perang. Tapi aku bisa jaga logistik supaya prajurit di garis depan kenyang. Yao Wan usianya masih muda, tapi dia gadis luar biasa yang pernah aku temui. Aku sangat kagum. Beberapa hari lalu Ning Chuan menitipkan adiknya ke keluargaku. Dia bilang mau ikut tentara. Dia sudah masuk tentara, latihan tiap hari. Dia calon kakak iparku. Tolong bos yang jaga dia baik-baik di markas. Anak ini ya. Soal logistik tentara, nanti, biar paman ketiga dan warga desa yang antar ke sana. Paman, ini surat izin dari Letnan Jenderal Lu. Bawa ini, bisa lewat lancar sampai markas Jianzhou. Kalau di jalan ada masalah, sebut saja nama pangeran negara. Tenang saja, kami pasti antar seluruh pasukan Liangsan ke markas keluarga Lu. Wan, paman ketiga dan beberapa pria yang antar. Kamu masih khawatir apa lagi? Ibu sekarang sedang dalam masa perang. Harus tetap hati-hati. Iya, Bu. Ada apa di luar? Dengar-dengar ada pengumuman di luar. Pasukan keluarga Lu sudah sampai ke ibu kota Youhuo. Pangeran kedua sudah naik tahta. Ibu, apakah Hing Chuan sudah kirim surat ke kakak lagi? Suratnya datang sebulan lalu. Katanya harus bereskan urusan di ibu kota dulu baru pulang. Baguslah, Bu. Kamu di sini saja. Aku keluar lihat dulu. Paman Cao. Ini rumah keluarga Yang ya. Paman, bukankah itu dari dalam istana? Keluarga kami adalah pelayan istana yang bernama Cao. Cao datang atas perintah kaisar untuk menyampaikan surat perintah ke keluarga Yang. Paman Cao datang jauh-jauh. Pasti capek. Di rumah sudah disiapkan teh dan kue. Paman, silakan istirahat dulu sebelum menyampaikan surat perintah. Kasih sayang kaisar sangat besar. Tidak boleh ditunda. Siapkan untuk menerima surat perintah. Yang Wan, putri kedua keluarga yang dari desa Changhe, Kabupaten Qingyang, menerima surat perintah. Atas perintah langit, kaisar memerintahkan, pertanian adalah dasar negara. Sumber penghidupan rakyat. Kini putri kedua keluarga Yang Wan. Atas perintah langit, kaisar memerintahkan bahwa pertanian adalah dasar negara dan mata pencaharian rakyat. Kini ada putri kedua keluarga Yang Wan, cerdas dan cekatan, rajin mengurus pertanian, memberikan kontribusi besar bagi negara. Dia adalah sosok penting di belakang para prajurit. Kini dunia sudah damai, rakyat hidup sejahtera, hatiku sangat tenang, khusus menganugerahkan gelar kepadanya sebagai penguasa daerah. Dengan gelar Lean,